Mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah melupakan sore itu. Sore di mana? Karena sebuah tas, aku menerima 3 tamparan di tengah mal yang ramai, di hadapan tatapan asing yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak pernah menyangka, pria yang akan kunikahi bisa mengangkat tangannya padaku dengan begitu dingin dan tanpa ragu. Sore itu, setelah berbulan-bulan kerja lembur tanpa henti, aku memutuskan untuk memanjakan diriku sendiri. Tas itu bukan dari merek mewah atau yang harganya selangit, hanya sebuah tas yang sepadan dengan tabungan yang berhasil kukumpulkan. Aku sudah merencanakan pernikahan, mengontrol setiap pengeluaran, dan menabung setiap rupiah. Bagiku, tas itu bukanlah pemborosan, melainkan hadiah kecil untuk diriku sendiri, sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Aku ingat betul perasaan bahagia saat pramuniaga membungkus tas itu dengan rapi. Aku bahkan tersenyum membayangkan bahwa setelah menikah dan tinggal bersama mertua, aku akan jarang sekali berani membeli sesuatu seperti ini untuk diriku sendiri. Tepat saat keluar dari toko, aku melihat Bayu beberapa meter di depanku. Ia berdiri bersedekap dengan tatapan terpaku pada kantong belanjaan yang kubawa. Ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan atau rasa ingin tahu, melainkan seperti seseorang yang baru saja memergokiku melakukan kejahatan. Aku hendak tersenyum, ingin pamer bahwa aku membelinya dengan uangku sendiri. Namun, sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia bertanya dengan nada sedingin es, "Dari mana kamu dapat uang untuk beli ini?" Aku sedikit terkejut, tapi menjawab dengan tenang, "Ini uang yang aku tabung dari gajiku." Kukira itu adalah jawaban yang paling wajar. Aku tidak meminta uang dari siapapun. Aku tidak berutang pada siapapun, aku hanya membelanjakan uang hasil jerih payahku sendiri. Tetapi begitu aku selesai bicara, tamparan pertama mendarat dengan bunyi yang kering dan keras. Aku terdiam kaku, seolah tubuhku membeku. Telingaku terasa panas dan berdenging. Bayu mengertakkan gigi dan mendesis, "Uang itu seharusnya untuk membeli hadiah untuk ayah dan ibu. Dan kamu malah menghambur-hamburkannya." Sebelum aku bisa memahami apa yang terjadi, sebelum aku sempat bereaksi, tamparan kedua menyusul. Semua di sekelilingku mulai berputar. Pramuniaga di belakangku terpaku dengan mulut ternganga. Beberapa orang yang lewat berhenti dan menatap kami dengan kaget. Tamparan ketiga membuatku terhuyung dan hampir jatuh. Bayu mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar, suaranya berdesis di antara giginya. "Kalau kamu seegois ini, tidak ada pernikahan." Aku batalkan. Aku mendengar setiap kata, dan masing-masing terasa seperti bongkahan es yang menusuk. Membatalkan pernikahan hanya karena aku membeli tas dengan uangku sendiri. Aku mendongak menatapnya. Aku tidak lagi merasakan amarah, bahkan tidak juga takut, melainkan kekecewaan yang mendalam. Pria di hadapanku bukan lagi orang yang pernah bilang mencintaiku, yang berjanji akan membangun keluarga bersamaku. Di hadapanku adalah orang asing, seorang pria penuh perhitungan dan suka mengontrol. Aku bertanya dengan suara pelan dan tercekat, "Apa aku harus minta izin padamu untuk memakai uangku sendiri?" Pertanyaanku bukanlah sebuah tantangan, melainkan cara untuk memastikan kenyataan pahit yang sedang terjadi. Tetapi Bayu, tanpa sedikit pun mengecilkan suaranya meski di tempat umum, berteriak, "Di masa depan, uangmu juga akan menjadi uang keluarga suamimu. Kamu harus tahu mana yang prioritas. Ayah dan ibuku sudah berkorban bertahun-tahun untuk membesarkanku. Kamu sebentar lagi akan jadi istriku, tapi masih tidak bisa memikirkan orang lain." Kata-katanya membuat hatiku membeku. Uangku, yang kudapat dari hasil kerjaku, dianggap olehnya sebagai aset yang harus kuserahkan pada keluarganya. Tiba-tiba, aku mengerti segalanya. Tas ini hanyalah alasan. Yang ia inginkan adalah kendali mutlak. Aku melihat sekelilingku dan menyaksikan tatapan orang-orang. Campuran antara rasa ingin tahu dan kasihan. Aku merasa bukan hanya wajahku yang ditampar, tetapi juga harga diriku. Namun, bukannya menangis atau berdebat, aku tiba-tiba tertawa. Tawa yang bahkan membuat Bayu bingung selama beberapa detik. Mungkin ia berpikir aku takut bahwa aku menyesal, tetapi tidak. Tawa itu adalah momen di mana aku tersadar. Aku sadar, jika hari ini aku diam, jika aku meminta maaf karena telah membelanjakan uangku sendiri, maka sisa hidupku aku harus meminta izin untuk bernapas, untuk hidup, untuk sekadar ada di dalam keluarga di mana aku hanyalah sebuah kewajiban. Bayu masih terus mengoceh tentang tanggung jawab, tentang kewajiban, tentang bagaimana seorang menantu yang baik seharusnya bersikap.
Tapi aku sudah tidak mendengarnya lagi. Di benakku hanya ada satu pikiran. Jika sebelum menikah saja, sudah begini, bagaimana nanti sesudahnya? 3 tamparan itu memang sakit. Ya, tetapi lebih sakit lagi perasaan bahwa aku nyaris masuk ke dalam pernikahan di mana aku tidak dihargai. Dengan lembut, aku melepaskan cengkeramannya dan berjongkok untuk mengambil tasku. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata perlahan, "Kamu mau batalkan pernikahan? Baiklah, tapi kamu tidak perlu repot-repot." Ia terpaku, mungkin tidak mengerti maksudku. Aku tidak menambahkan apa-apa lagi. Aku berbalik dan berjalan pergi menyusuri koridor mal yang ramai. Pipiku masih terasa panas, tapi hatiku anehnya terasa jauh lebih ringan. Iya. Tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, akulah yang akan secara resmi mengumumkan pembatalan pertunangan. Dan keputusan itu tidak hanya akan membuat wajahnya pucat pasi, tetapi juga akan memaksa seluruh keluarganya untuk menghadapi sifat asli mereka. Tapi semuanya dimulai dengan 3 tamparan itu. 3 tamparan yang menyadarkanku, tepat pada waktunya. Aku keluar dari mal hari itu dengan tubuh yang masih gemetar dan pipi yang panas seperti terbakar. Aku tidak langsung menangis, bukan karena aku kuat, tetapi karena aku masih belum percaya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Orang bilang ada trauma yang pertama-tama membuatmu keluh, lalu, setibanya di rumah dan menutup pintu, semua emosi meledak. Begitulah yang terjadi padaku. Aku duduk sendirian untuk waktu yang lama, menatap tas di atas meja seolah itu adalah barang bukti kejahatan. Dan kemudian, potongan-potongan kenangan lama mulai berbaris di benakku, seolah takdir memaksaku untuk memutar ulang cerita, dan bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahanku. Aku mengenal Bayu melalui seorang sepupu. Dia bilang Bayu adalah pria yang baik, punya pekerjaan mapan, dan berasal dari keluarga baik-baik. Usiaku sudah lewat 30 tahun. Dan meskipun orang tuaku tidak mendesak, terkadang mereka menghela napas. Anak perempuan tertua. Lebih baik jika ada yang mendampingi. Aku bukan seorang pemimpi atau percaya pada cinta pada pandangan pertama. Aku hanya berpikir menemukan orang yang pantas untuk membangun keluarga sudah cukup. Bayu, 4 tahun lebih tua dariku, adalah seorang manajer penjualan. Sejak kencan pertama, ia berbicara dengan lancar. Ia jeli dan pandai menjaga percakapan. Ia tidak impulsif seperti pria lain yang pernah kukenal. Tidak juga dingin dan jaga jarak. Ia menunjukkan sikap yang sopan dan terdidik yang membuatku percaya padanya. Awalnya, ia sering menjemputku sepulang kerja. Membelikanku minuman dan bertanya tentang hariku. Suatu kali aku lembur menyelesaikan pembukuan, dan ia menungguku di sebuah kafe dekat kantor. Ia mengirim pesan yang sangat sederhana. "Selesaikan saja dengan tenang, tidak usah buru-buru. Aku tunggu." Aku membaca pesan itu dan merasakan kehangatan di dada. Kupikir, seorang pria yang bisa menunggu seperti ini, pasti juga bisa menghargai seseorang. Sesekali ia mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar sangat berorientasi masa depan. Aku suka perempuan yang peduli pada keluarga. Aku hanya tersenyum. Semua orang suka seseorang yang bisa merawat dan membangun rumah tangga. Aku berkata pada diriku sendiri, karena aku selalu bertanggung jawab, hal itu tidak akan sulit. Aku sendiri bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan pemasok. Gajiku tidak tinggi, tapi stabil. Aku sudah terbiasa mandiri sejak lama. Keluargaku bukan orang kaya dan aku tidak bergantung pada siapapun. Aku punya sedikit tabungan, tidak banyak, tapi cukup untuk merasa punya pegangan jika hidup berbalik arah. Aku selalu berpikir bahwa seorang wanita boleh saja lembut, tetapi harus punya martabat dan kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah agar dinafkahi. Aku hanya menginginkan sebuah rumah tangga yang nyata, seseorang untuk berbagi hidup. Ketika hubungan kami semakin serius, kedua keluarga bertemu. Pertemuan pertama diadakan di rumah Bayu. Ibunya, Ibu Wati, berpakaian sangat rapi dengan rambut disanggul, dan ia menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah sedang menaksir barang dagangan. Tatapannya membuatku sedikit tidak nyaman, tapi aku tetap tenang. Begitu aku duduk, ia bertanya langsung dengan suara yang tidak keras tapi tajam, "Nak Larasati, gajimu berapa?" Aku membeku. Biasanya orang tua bertanya tentang pekerjaan, sifat, kesehatan, tapi ia langsung bertanya tentang uang. Aku melirik Bayu, berharap ia menengahi,
tapi ia hanya tersenyum tipis seolah itu hal yang wajar. Aku menjawab jujur, karena kupikir tidak ada gunanya menyembunyikannya. Ibu Wati mengangguk, tapi tatapannya tidak melembut. Seolah ia hanya mencatat sebuah angka untuk perhitungannya. Setelah makan malam itu, Bayu mengantarku pulang. Di jalan, ia memegang tanganku dan berkata, "Ibuku memang agak menuntut, tapi sebenarnya beliau sangat menyayangi menantunya." Aku mengangguk karena tidak ingin memulai hubungan dengan keraguan. Beberapa hari kemudian, acara lamaran diadakan. Suasananya sangat meriah. Para orang tua tertawa, kerabat mengucapkan selamat. Aku merasa sangat lega, berpikir semuanya akan baik-baik saja. Tapi sejak hari itulah Bayu mulai lebih sering berbicara tentang bagaimana bersikap sebagai menantu. Awalnya hanya komentar-komentar halus, pengingat seperti, "Nanti kalau ke rumah orang tuaku, bicaranya yang lebih lembut ya, jangan sampai mereka tidak senang." Aku mendengarkan dan mengangguk, karena aku mengerti menjadi menantu butuh kehati-hatian. Tapi perlahan-lahan, percakapan kami berubah arah. Ia mulai mengatakan hal-hal seperti, "Orang tuaku sudah memberikan segalanya untukku. Kalau kamu nanti tinggal bersama kami, kamu harus menganggap mereka prioritas utamamu." Mendengarnya, kupikir itu adalah wujud bakti pada orang tua. Aku bahkan ikut senang berpikir akan menikah dengan pria yang memprioritaskan orang tuanya, yang berterima kasih pada keluarganya. Kukira seseorang dengan nilai-nilai seperti itu juga akan bertanggung jawab pada istrinya. Betapa naifnya aku. Aku tidak sadar bahwa ada garis yang sangat tipis antara berbakti dan menuntut bakti dari istrinya. Bayu menggunakan kedok sebagai anak yang berbakti untuk membiasakanku patuh. Semakin dekat dengan hari pernikahan, semakin aku sadar bahwa percakapan kami selalu berputar pada satu hal, uang. Dan lebih spesifik lagi, uangku. Ia tidak selalu bertanya langsung, ia melakukannya secara tidak langsung, dengan pura-pura tertarik. "Sudah menabung berapa? Rencananya mau habis berapa untuk pernikahan? Setelah menikah, kita harus merencanakan belanja dengan baik." Ia tampak seperti pria yang penuh perhitungan untuk masa depan, tapi aku mulai merasa aneh karena ia tidak pernah bertanya berapa yang kita punya, melainkan, "Berapa yang kamu punya?" Ia tidak bilang, "Kita atur berdua," melainkan, "Kamu harus tahu prioritas." Dan setiap kali aku mencoba bicara tentang rencana pribadiku, percakapan selalu dialihkan ke hadiah untuk orang tuanya, ke tanggung jawabku pada keluarganya. Meskipun begitu, aku mencoba menenangkan diri. Kupikir aku terlalu sensitif atau gugup menjelang pernikahan membuat kami semua tegang. Aku berkata pada diri sendiri bahwa pria, saat memikirkan ekonomi, cenderung lebih perhitungan. Aku tidak ingin meragukan pria yang akan menjadi suamiku, apalagi membuat orang tuaku khawatir. Aku mencoba melihat segalanya dari sisi positif, tapi aku tidak membayangkan bahwa itu hanyalah awal dari serangkaian perhitungan yang sudah mereka rencanakan untuk hidupku, sementara aku masih percaya akan memasuki rumah tangga yang bahagia. Dan sore itu, 3 tamparan di mal menghancurkan semua. Kepura-puraan itu membuatku melihat satu hal dengan jelas. Aku telah mempercayai orang yang salah. Setelah lamaran, semuanya berjalan lebih cepat. Orang-orang mulai memanggilku calon menantu, dan aku mulai belajar untuk menyesuaikan diri dalam cetakan calon istri. Aku tetap bekerja, menabung, menghitung setiap pengeluaran untuk pernikahan. Tapi sejak bertunangan, aku merasakan perubahan yang jelas pada Bayu. Ia tidak lagi hanya bertanya tentang pekerjaan atau kesehatan, tapi terus-menerus menyinggung soal uang. Bagaimana mengelolanya, bagaimana suami istri harus menjadi satu. Suatu malam, saat kami makan malam di rumahku, Bayu tiba-tiba bertanya dengan sangat wajar, "Buku tabunganmu kamu simpan di mana?" Aku mendongak, terkejut. Biasanya orang bertanya apakah kamu punya tabungan, tapi jarang yang bertanya langsung di mana kamu menyimpannya. Aku tersenyum untuk menyembunyikan ketidaknyamananku. "Aku simpan di bank rekening digital." Ia mengangguk seolah sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan dan melanjutkan seolah itu percakapan paling normal di dunia. "Lalu, kata sandi dan kode OTP-nya kamu simpan di suatu tempat?" Aku meletakkan sendok garpuku dan menatapnya lekat. "Kenapa kamu bertanya sedetail itu?" Bayu tersenyum. "Yah, dalam pernikahan kan harus ada transparansi. Aku hanya ingin tahu supaya kita bisa merencanakan." Aku mencoba tetap tenang.
Aku tidak ingin uang menjadi topik sensitif, tapi aku merasa ada yang tidak beres, seolah seseorang baru saja mencoba membobol ruang pribadiku. Dan seperti dugaanku, beberapa hari kemudian, Bayu secara aktif mengusulkan agar semua uang untuk pernikahan disatukan dalam satu rekening gabungan. Alasannya terdengar sangat masuk akal. Biar lebih terorganisir, lebih mudah dikontrol. Akan banyak pengeluaran dan lebih praktis kalau aku yang kelola. Aku diam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, bagianku untuk biaya pernikahan, aku yang kelola. Kalau ada yang perlu dibayar, kita bicarakan. Aku tidak nyaman kalau hanya satu orang yang mengendalikan semuanya. Aku mengatakannya bukan karena tidak percaya, tapi karena aku selalu mengelola uangku sendiri. Aku percaya bahwa keluarga berarti mengambil keputusan bersama, bukan salah satu mengontrol keuangan sementara yang lain hanya diberitahu setelahnya. Bayu tidak senang mendengarnya. Ia diam selama beberapa hari, seolah sedang marah tapi mencoba menjaga citranya. Lalu suatu malam ia mengirim pesan singkat. Kamu sebentar lagi jadi istriku, tapi sudah mulai menyembunyikan sesuatu. Aku membaca pesan itu dan perutku terasa mulas. Kata menyembunyikan terdengar sangat keras, seolah aku egois, seolah aku menutupi sesuatu, seolah aku tidak percaya padanya. Aku meneleponnya untuk menjelaskan bahwa ini bukan soal menyembunyikan. Aku hanya ingin semuanya transparan dan kita putuskan bersama. Bayu memotongku. Kamu bilang mau transparan, tapi uangnya masih di rekeningmu. Kalau pernikahan, sudah banyak pembagian seperti ini, buat apa menikah? Aku mulai merasa tertekan, tapi aku masih berkata pada diri sendiri bahwa pria punya harga diri, dan aku harus sedikit lebih pengertian untuk menjaga kedamaian. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Sejak hari itu, ibunya, Ibu Wati, mulai lebih sering meneleponku. Awalnya percakapan yang ramah, menanyakan pekerjaan, persiapan pernikahan. Aku bahkan sempat senang, berpikir ia peduli padaku. Tapi, setelah beberapa kalimat, ia selalu mengalihkan pembicaraan ke uang. Ia memberiku instruksi seolah sedang membacakan pelajaran yang dihafal. Menantu yang baik harus tahu cara mengurus rumah tangga suaminya. Kamu sebentar lagi jadi menantu, jadi berhentilah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Aku tersenyum paksa. Iya, Bu, saya tahu. Ia melanjutkan dengan suara yang manis sekaligus tajam. Setelah menikah, berikan gajimu pada Bayu biar dia yang simpan. Laki-laki lebih pandai mengelola uang. Perempuan itu hatinya lembut, gampang belanja dan mudah ditipu. Aku merinding. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa aku tidak sedang mempersiapkan pernikahan, melainkan sedang bersiap untuk menyerahkan kendali hidupku pada orang lain. Aku menceritakan hal ini pada Bayu. Aku ingin ia berkata, jangan khawatir, Laras, nanti kita bicarakan berdua. Tapi ia, dengan sangat wajar, menjawab seolah itu hal yang paling jelas di dunia. Ibu benar. Kalau aku yang kelola, kamu jadi tidak pusing. Aku menatapnya dan bertanya-tanya. Lalu aku bagaimana? Akulah yang bekerja, yang menghasilkan uang, tapi aku tidak pusing dengan menyerahkan semua kuasa pengambilan keputusan padanya. Sejak hari itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku berhenti memberinya detail tentang tabunganku, berhenti memberitahunya kapan aku gajian, dan berhenti menyebutkan rencana belanjaku dengan santai. Bukan karena aku pelit atau ingin menyembunyikan sesuatu, tapi murni karena gelisah. Aku merasa sedang dimasukkan ke dalam sebuah kotak di mana semua milikku, jerih payahku, uangku, keputusan pribadiku harus melalui persetujuan. Aku masih menyayangi Bayu seperti seorang wanita yang ingin percaya pada pernikahannya, tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri dengan berpikir bahwa kata-kata itu hanyalah wujud kepedulian akan masa depan. Yang paling menggangguku adalah bagaimana Bayu mulai mengawasi setiap pengeluaran kecilku. Setiap kali aku membeli sesuatu untuk diriku, meskipun hanya pelembab atau kemeja untuk kerja. Berapa harganya? Beli di mana? Apa itu benar-benar perlu? Suatu kali aku membeli sepatu yang sedang diskon. Ia melihat struknya dan mengerutkan dahi. Kenapa kamu beli ini? Pernikahan sudah dekat, banyak hal lain yang harus dipikirkan. Aku menjelaskan. Sepatu lamaku sudah rusak, dan ini harganya murah sekali. Tapi Bayu tidak mau kalah. Nadanya menjadi lebih keras. Murah atau tidak, itu tetap uang. Kalau kamu terus belanja seperti ini, nanti waktu tinggal bersama kami, kamu bisa membuat kami semua bangkrut.
kata-kata itu terus menumpuk. Aku tidak bereaksi keras karena takut menciptakan konflik, merusak keharmonisan sebelum pernikahan. Aku terus berkata pada diri sendiri bahwa mungkin ia melakukannya karena peduli pada masa depan, tapi semakin sering aku mengulanginya, dadaku terasa semakin sesak. Ada malam-malam di mana aku hanya menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya, apakah nanti semua uang yang kuhasilkan harus kuberikan pada suamiku? Apakah setiap barang yang kubeli akan dipertanyakan? Jika semua keputusanku harus memprioritaskan keluarganya, seperti yang mereka bilang, bagaimana aku akan hidup? Aku telah mengabaikan semua pertanda itu karena aku sibuk percaya bahwa setelah menikah, semuanya akan tenang. Tapi di dalam hati, firasat akan sebuah kesalahan besar membayangiku seperti awan kelabu. Dan ketika insiden di mal itu terjadi, aku mengerti bahwa itu bukanlah awan, melainkan badai. Akibat dari percakapan-percakapan soal uang, suasana antara Bayu dan aku tidak lagi santai seperti dulu. Di luar, semuanya masih mengikuti skenario pernikahan. Foto pre-wedding, pemilihan tanggal, pemesanan gedung, fitting gaun. Tapi di dalam, kebahagiaanku memudar. Aku bukan orang yang negatif, tapi semakin dekat hari H, semakin aku merasa seperti diseret ke dalam sebuah mesin di mana suaraku semakin lemah dan aturan dari calon keluarga mertuaku semakin mendominasi. Kira-kira sebulan sebelum pernikahan, Ibu Wati meneleponku untuk datang ke rumahnya, katanya ada sesuatu yang harus kami atur dengan detail. Aku datang dengan sikap hormat, berpikir itu ada hubungannya dengan persiapan upacara. Begitu aku duduk, ia mengeluarkan selembar kertas panjang dan meletakkannya di hadapanku. Ia berkata singkat, "Ini daftar hadiah untuk kerabat kita. Lihat dan siapkan." Aku membungkuk dan melihat daftar nama yang tak ada habisnya, masing-masing dengan catatan. Untuk paman ini, 1 set parsel makanan gourmet. Untuk bibi itu, sekotak minuman keras kelas atas. Untuk sepupu Anu, sebuah amplop berisi uang. Bahkan ada nama-nama yang belum pernah kudengar, kerabat jauh yang bahkan tidak kukenal. Aku mendongak, terkejut. "Maaf, Bu, tapi bagian ini ditanggung oleh keluarga kami atau keluarga Ibu?" Ibu Wati menatapku seolah aku anak kecil yang bodoh dan berkata, menekankan setiap kata, "Keluarga mempelai wanita yang mengurus ini, agar nama baik terjaga. Pernikahan itu urusan 2 keluarga, tapi kamu adalah menantu. Kamu harus mengerti. Kalau kita memberi mereka hadiah yang bagus, mereka akan lebih menghargai kita nanti." Kalimat keluarga mempelai wanita yang mengurus membuatku tercekat. Sebelumnya, kedua keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk membagi banyak biaya agar adil. Aku ingat betul bagaimana orang tuaku berusaha keras, berkata, "Kami bukan orang kaya, tapi kami tidak akan membiarkan anak kami masuk ke rumah barunya dengan tangan kosong." Dan sekarang, tiba-tiba daftar ini jatuh ke pangkuanku seperti sebuah perintah yang disamarkan dengan alasan menjaga nama baik. Aku menoleh ke arah Bayu, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi yang tidak masuk akal ini. Tapi ia hanya mengangguk dan menambahkan, "Ibu benar. Siapkan semuanya agar orang-orang lihat kita tidak pelit. Jangan sampai mereka menjelek-jelekkan keluarga kita." Aku mendengar keluarga kita dan itu terdengar ironis. Keluarga yang mana? Keluargaku atau keluarganya? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Saya rasa kita harus mempertimbangkan ini lagi, karena kita sudah sepakat untuk membagi biaya. Selain itu, daftar ini sangat panjang. Sebaiknya, kita memilih sesuatu yang lebih sederhana. Aku mengatakannya bukan untuk menghindar dari tanggung jawab, tapi karena itu terasa tidak adil. Tapi Bayu langsung mengerutkan dahi dengan suara kesal. "Kalau kamu perhitungan, begini, siapa yang mau menikah denganmu?" Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat. Ia tidak hanya menuduhku pelit, tapi juga menempatkanku pada posisi seolah aku harus bersyukur karena ada yang mau menikahiku. Aku terdiam beberapa detik. Ibu Wati tersenyum meremehkan, senyum seseorang yang terbiasa memberi perintah dan tidak untuk dibantah. Ia melontarkan satu kalimat yang terdengar lembut tapi penuh tekanan. "Seorang gadis yang akan menikah, sebaiknya tidak banyak berdebat. Kami melakukan ini demi kebaikan keluarga." Aku mengerti bahwa baginya, kebaikan keluarga berarti aku harus diam, patuh, dan melaksanakan. Sejak hari itu, setiap kali aku bertemu Bayu, ia mengulang hal yang sama. Seorang wanita harus tahu cara berkorban. Terkadang ia merujuk pada uang, lain
Waktu pada hobiku, lain waktu pada waktuku. Suatu kali aku bilang padanya bahwa, setelah menikah, aku berencana untuk tetap memiliki rekening tabungan pribadi. Untuk jaga-jaga. Ia langsung mengerutkan dahi. Jaga-jaga untuk apa? Setelah menikah, tidak ada lagi jaga-jaga. Kamu harus memikirkan keluarga. Sebelum aku bisa menjawab, ia menegaskan. Seorang wanita yang selalu menyiapkan jalan keluar adalah wanita egois. Aku mendengarnya dengan hati menciut. Jalan keluar bukanlah pengkhianatan. Itu adalah jaring pengaman agar tidak berakhir di jalan buntu. Tapi aku tahu jika aku berdebat, ia akan menuduhku tidak percaya pada calon suamiku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan tatapan Bayu setiap kali aku bicara tentang rencana pribadiku. Dulu ia mendorongku untuk maju dalam pekerjaan, tapi sekarang, setiap kali aku menyebutkan ide untuk melanjutkan studi, ikut kursus, atau membeli sesuatu untuk diriku, tatapannya menjadi gelap, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Suatu kali aku dengan polosnya bercerita ingin mengambil sertifikasi akuntansi agar punya peluang promosi lebih besar. Aku mengatakannya dengan tulus. Dengan begitu, gajiku bisa naik dan tekanan ekonomi kita berdua berkurang. Tapi Bayu langsung menjawab tanpa berpikir. Sudah menikah masih mau sekolah? Aku membeku. Kenapa tidak? Ia mengangkat bahu. Setelah menikah kamu harus mengurus rumah dan orang tuaku. Buat apa? Belajar dan capek-capek? Siapa yang akan mengurus semuanya nanti? Kata-katanya sangat menyakitkan. Aku mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Aku kan bukan asisten rumah tangga, tahu. Aku mengatakannya setengah bercanda, setengah serius. Tapi Bayu langsung menjadi serius, merendahkan suaranya. Jangan bicara seperti itu. Kalimat pendek, tapi membuatku bergidik. Itu bukan pengingat, tapi peringatan, seolah aku baru saja melanggar hukum suci keluarganya. Dalam perjalanan pulang hari itu, duduk di belakang motornya, aku merasa sangat hampa. Aku teringat masa-masa awal hubungan kami. Bayu pernah bilang akan menghargaiku, akan membiarkanku mengambil keputusan sendiri. Namun semakin dekat pernikahan, ia semakin otoriter, semakin ingin aku menjadi kecil. Aku mulai sadar bahwa pria manis di awal mungkin hanyalah sebuah topeng, dan begitu ia yakin aku akan masuk ke dalam hidupnya, ia tidak perlu lagi mempertahankannya. Dan di tengah semua ketegangan yang menumpuk, tas pada hari itu memang menjadi puncak dari segalanya. Bukan tas itu yang membuatku sadar, melainkan caranya memukulku, menghinaku, dan mengancam akan membatalkan pernikahan hanya karena aku membelanjakan uangku sendiri. Tindakan itu merangkum semua ceramahnya tentang pengorbanan, daftar hadiah, komentar merendahkan seperti, "Siapa yang mau menikah denganmu?" Tatapan penuh kontrol, dan semuanya meledak dalam bentuk 3 tamparan di tempat umum. Aku mengerti bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Ini adalah proses bertahap hingga tiba hari di mana aku tidak punya pilihan lain selain terus bertahan dan menjadi bayangan, atau berhenti untuk menyelamatkan diriku sendiri. 3 tamparan berturut-turut itu membuat telingaku berdenging, tapi anehnya aku tidak meneteskan air mata sedikit pun. Aku terpaku di lobi mal dengan tangan, mencengkeram gagang tas, sampai buku-buku jariku memutih. Aku tidak lagi merasakan panas di pipi, melainkan rasa dingin yang menusuk dari dada hingga ke tenggorokan. Seolah seseorang baru saja menyiram sember air es ke atas martabatku. Aku mendongak menatap Bayu, menatapnya lekat-lekat seolah untuk memastikan aku tidak salah orang. Lalu, dengan suara serak tapi jelas, aku bertanya, "Aku ini apa bagimu?" Bayu tidak menjawab pertanyaanku, ia hanya memutar bibirnya, menatapku seolah aku anak manja, dan berkata dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar dan memihaknya, "Kalau kamu tidak bisa memikirkan orang tuaku, untuk apa menikah?" Aku mendengar kalimat itu dan hatiku menciut. Aku tidak pernah tidak menghormati siapapun. Aku tidak pernah bersikap kasar pada ibunya. Aku hanya membeli sebuah tas dengan uang hasil jerih payahku. Namun, di mulutnya, aku telah menjadi orang yang tidak pengertian, seseorang yang tidak layak untuk dinikahi. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Bayu mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya. Di situ juga, di hadapanku, nadanya bukan lagi amarah yang meledak-ledak, melainkan dingin dan penuh perhitungan. Seolah ia sedang menggelar pengadilan di tengah mal. "Bu, sepertinya kita harus mempertimbangkan kembali pernikahan ini." Aku berdiri di sana,
dengan pipi yang panas membara, tapi hati yang lebih dingin dari es. Aku sadar ia tidak hanya ingin menakutiku, tapi ia ingin melibatkan ibunya untuk menekanku, untuk menjadikanku pihak yang bersalah di hadapan keluarganya. Beberapa detik kemudian, suara Ibu Wati terdengar dari pengeras suara, nyaring, dan setajam pisau. Ia berbicara cukup keras agar aku, dan bahkan orang-orang di sekitar, bisa mendengarnya. Perempuan seperti itu, kalau kamu menikahinya, dia hanya akan membawa masalah untuk keluarga. Satu kalimat saja. Dan aku merasa, seolah baru saja ditampar lagi. Bukan di wajah, tapi di kehormatanku, membawa masalah untuk keluarga. Aku, bahkan belum menginjakkan kaki di rumahnya, belum melakukan kesalahan apapun, dan aku sudah dicap sebagai ancaman. Wanita itu tidak bertanya apa yang terjadi. Ia tidak bertanya pada anaknya apa yang telah ia lakukan. Ia hanya langsung memihak anaknya dan menghakimiku. Aku melihat sekeliling dan melihat beberapa tatapan penasaran, beberapa bisikan. Aku tahu orang mungkin tidak mengerti situasinya. Mereka mungkin berpikir aku adalah gadis boros yang sedang didisiplinkan oleh tunangannya. Perasaan disalahpahami di depan umum lebih menyakitkan daripada perih di pipi. Aku berdiri di sana menelan rasa sesak di tenggorokan. Bukan karena gengsi, tapi karena jika aku menangis saat itu, mereka akan semakin yakin bahwa akulah yang bersalah dan akan menyudutkanku sampai aku harus meminta maaf hanya agar bisa menikah. Saat itu juga aku mengerti sesuatu dengan sangat jelas, begitu jelas hingga aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Tas itu tidak pernah menjadi masalahnya. Masalahnya adalah mereka ingin aku dengan patuh menyerahkan segalanya. Hari ini mereka menggunakan tas untuk memberiku pelajaran pertama. Uangmu bukan lagi milikmu. Besok mereka akan menggunakan alasan lain untuk pelajaran kedua. Mulutmu tidak boleh membantah. Dan kemudian yang ketiga, dan keempat, sampai aku bukan lagi Larasati, melainkan bayangan yang penurut. Aku berjongkok untuk mengambil tas, menepuknya pelan, seolah membersihkan debu. Tapi sebenarnya, aku sedang menepis ilusi-ilusi terakhirku. Aku mendongak, menatap Bayu cukup lama, dan bertanya lagi dengan ketenangan yang mengejutkan, kamu baru saja menamparku karena membelanjakan uangku sendiri. Bayu menatapku lekat, tanpa sedikit pun rasa malu, dan menjawab, dengan dingin seolah sedang mengucapkan sebuah kebenaran universal. Uang itu, seharusnya dipakai untuk hadiah orang tuaku. Kalimat itu adalah kunci terakhir. Setelah mendengarnya, aku tidak ingin menjelaskan apa-apa lagi. Aku tidak perlu lagi membuktikan apakah aku benar atau salah, karena bagi orang sepertinya, bahkan jika aku benar, aku akan selalu salah jika tidak tunduk. Aku tersenyum lagi. Tapi kali ini bukan senyum pasrah atau upaya untuk meredakan situasi, melainkan senyum seseorang yang baru saja mengambil keputusan. Aku menatapnya lurus dan berkata perlahan, lanjutkan saja. Bayu terpaku. Mungkin ia tidak menyangka aku berani mengatakan itu. Ia pikir aku akan panik, akan menangis, akan memohon agar ia tidak meninggalkanku. Ia pikir aku akan takut dengan ide membatalkan pernikahan, dengan apa kata orang, dengan gosip keluarga. Tapi pada saat itu, aku merasakan kelegaan yang aneh. Seolah aku baru saja lolos dari sebuah pintu yang nyaris tertutup dari luar. Bayu menggeram. Ulangi katamu. Aku menjawab singkat, aku bilang, batalkan saja. Tapi jangan pikir kamu punya hak untuk menamparku lalu berharap, aku akan menunduk. Ia melangkah maju dengan wajah merah padam karena marah. Hebat sekali kamu. Kita lihat saja bagaimana mukamu nanti setelah keluar dari sini. Aku tidak membiarkannya selesai. Aku hanya menatapnya dan mengucapkan satu kalimat yang sangat biasa, tapi mungkin yang paling menyakitinya. Jangan khawatirkan reputasiku, khawatirkan saja kesopananmu. Setelah itu, aku berbalik dan pergi. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Berat karena aku baru saja memotong satu babak dalam hidupku yang sepertinya sudah tertulis. Ringan karena aku tahu aku baru saja menghindari jurang yang sangat dalam. Aku langsung menuju tempat parkir. Aku masuk ke mobil dan duduk, diam selama beberapa menit untuk bernapas. Bau pengharum mobil yang menempel di bajuku membuatku mual. Aku mengusap wajahku dan menatap cermin spion. Bekas merah tangannya terlihat jelas di pipiku. Bagi orang lain, bekas itu mungkin sebuah penghinaan, tapi bagiku, itu adalah sebuah peringatan. Dan malam itu juga, aku melakukan sesuatu yang membuat Bayu dan seluruh keluarganya pucat
Pasti. Sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan berani kulakukan. Bukan membalas pukulan, bukan menghina, apalagi menangis. Aku hanya melakukan satu hal. Membuka kebenaran. Agar mereka tidak bisa lagi menggunakan keheninganku sebagai senjata untuk menekanku. Saat itu aku tahu aku telah berubah, aku bukan lagi Larasati yang berusaha menjaga kedamaian dengan segala cara, melainkan Larasati yang berani menyelamatkan dirinya sendiri sebelum terlambat. Malam itu aku tiba di rumah dengan tubuh masih gemetar. Aku mencuci muka, menatap cermin, dan bekas merah tamparan di pipiku masih ada di sana, tak terbantahkan. Aku duduk di tempat tidur menatap tas di sudut ruangan, bukan lagi sebagai hadiah, melainkan sebagai sebuah tonggak sejarah. Tonggak yang menandai, saat aku mengerti bahwa ada hal-hal yang jika tidak dipotong dari akarnya, pada akhirnya akan memotongmu. Aku tidak langsung bercerita pada orang tuaku. Bukan untuk menutupi, tapi karena aku perlu menenangkan diri terlebih dahulu. Aku tahu jika aku pulang sambil menangis, aku akan membuat mereka sangat khawatir hingga tidak bisa tidur. Semalaman, aku mengambil ponselku dan membuka video yang berhasil kurekam dengan cepat saat Bayu mulai berteriak. Dalam rekaman itu, suara tamparan terdengar jelas, suaranya juga. Uang itu seharusnya dipakai untuk hadiah orang tuaku. Aku menontonnya sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali melihatnya, hatiku menciut, tapi pada saat yang sama, sebuah tekad aneh tumbuh dalam diriku. Aku bertanya pada diri sendiri, jika aku diam, sampai kapan aku harus diam? Dan aku mengerti bahwa keheninganku justru akan memberi mereka kesempatan untuk menjadikanku pihak yang bersalah. Aku membuka grup WhatsApp kedua keluarga, grup di mana sebelumnya semua orang mengirim undangan, foto, ucapan selamat, dan sapaan. Aku juga membuka obrolan pribadi dengan orang tua Bayu. Tanganku gemetar, tapi aku menekan tombol kirim. Aku mengirim video itu disertai satu kalimat saja, tanpa basa-basi atau penjelasan. Jika ini adalah tipe pria yang akan menjadi suamiku, aku lebih baik berhenti di sini. Aku tidak menambahkan sepatah kata pun karena aku tahu semakin banyak penjelasan yang kuberikan, semakin banyak celah yang akan mereka temukan untuk menyerangku. Kebenaran, dengan sendirinya, sudah cukup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Itu Bayu. Aku tidak menjawab. Ia menelepon lagi. Aku menatap layar dengan ketenangan yang aneh, seolah 3 tamparan sore tadi telah melenyapkan semua rasa takutku. Pada panggilan kelima, pesan-pesan mulai masuk, satu persatu, singkat, memerintah. Kamu gila. Hapus sekarang juga. Kamu mau merusak segalanya, ya? Aku membacanya dan tertawa, tapi getir. Pria yang baru saja menyerangku di depan umum sekarang menyuruhku menghapus buktinya untuk melindungi kehormatannya. Ia menelepon berkali-kali sampai aku lupa hitungannya. Nanti, saat memeriksa riwayat panggilan, aku melihat ada lebih dari 15 panggilan dalam 1 jam. Aku tetap tidak menjawab. Aku hanya membalasnya dengan satu kalimat, seperti stempel terakhir atas keputusanku. Kamu yang membatalkan pernikahan. Aku hanya membantumu agar lebih cepat. Setelah mengirimnya, aku meletakkan ponsel di atas meja seolah menjatuhkan sebuah batu. Semuanya sudah jelas, tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Beberapa saat kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor Ibu Wati. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Suaranya kasar, hampir seperti teriakan di telingaku. Gadis baik-baik tidak menyebar aib keluarga. Aku mendengarkannya, tapi aku tidak lagi merasa takut. Aku menjawab langsung, tanpa meninggikan suara, tapi dengan setiap kata yang kokoh seperti paku. 3 tamparan di mal itu bukan aib keluarga. Di seberang sana, hening sejenak, lalu suaranya menjadi tajam. Jangan menjawabku seperti itu. Dengan ini kamu mencemarkan nama baik keluarga kami. Tahu tidak bagaimana orang akan memandang kami sekarang? Dengan tenang aku menjawab, Ibu khawatir bagaimana orang akan memandang keluarga ibu setelah anak ibu menyerang saya. Ibu tidak khawatir bagaimana saya akan hidup? Ia terdiam sejenak, lalu beralih ke nada menceramahi. Laki-laki kalau marah bisa lepas kendali. Itu hal sepele. Dan kamu malah membuat keributan. Gadis yang baik harus tahu cara menahan diri untuk menjaga kebahagiaan. Aku mendengar tahu cara menahan diri dan merinding. Aku bertanya dengan sangat pelan.
Sampai sejauh mana ibu ingin saya menahan diri? 1 tamparan atau seumur hidup? Kurang ajar, teriaknya. Aku tidak menjawab. Saya hanya melindungi diri saya. Panggilan berakhir dengan kemarahan Ibu Wati. Tapi aku tahu, ceritanya tidak akan berakhir di situ. Benar saja, Bayu menulis pesan lagi. Kali ini nadanya berubah total. Lembut sampai terdengar palsu. Laras, aku hanya sedang marah tadi. Jangan dibesar-besarkan. Hapus videonya. Aku akan datang minta maaf dan kita bicarakan. Aku melihat kata-kata itu. Minta maaf. Dan itu terdengar konyol. Permintaan maaf yang bersyarat agar aku menghapus bukti bukanlah permintaan maaf, itu adalah paksaan. Aku tidak sempat menjawab. Setengah jam kemudian, nadanya berubah lagi, seolah ia melepas topeng. Pesan itu datang cepat, singkat, dan beracun. Kalau kamu tidak hapus videonya, aku akan bilang kamu sudah menipuku soal uang. Aku membeku sesaat. Menipu? Aku tidak pernah meminta 1 rupiah pun darinya. Aku bekerja untuk menghidupi diriku, dan bahkan bagianku untuk pernikahan aku bayar sendiri. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Bukan rasa takut, melainkan pemahaman tentang sifat asli pria itu. Ketika ia tidak bisa memaksaku dengan kasih sayang, ia akan melakukannya dengan ancaman. Ketika cara mudah tidak berhasil, ia bersedia mengarang kebohongan untuk mengubah narasi. Aku membalasnya kali ini tanpa emosi, hanya dengan kejernihan pikiran. Silakan saja katakan. Tapi ingat, aku punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa aku tidak mengambil sepeser pun darimu. Aku tahu aku sedang memasuki perang yang tidak kuinginkan, tapi aku juga tahu, jika aku mundur sekarang, mereka akan berpikir aku takut dan akan semakin menekan. Aku menatap layar sejenak. Dengan hati hampa, aku sadar ini bukan lagi cerita tentang sebuah tas atau ledakan amarah. Ini adalah cerita tentang kekuasaan, tentang kontrol, tentang keinginannya untuk menjadikanku pihak yang bersalah, agar aku harus kembali memohon. Dan saat itu, sebuah pikiran membuatku bergidik. Mungkin aku baru saja lolos dari jebakan yang jauh lebih besar. Karena jika seorang pria berani menamparku sebelum pernikahan dan menyalahkanku saat kebenaran terungkap, apa yang tidak akan mampu ia lakukan setelah menikah? Aku tidak akan membiarkan diriku mengambil 1 langkah pun lagi menuju kegelapan itu. Dan aku tahu, sejak malam itu, aku tidak akan mundur. Keesokan paginya, baru saja selesai cuci muka, aku mendengar bel pintu berbunyi berkali-kali. Aku mengintip dari jendela dan melihat mobil Bayu terparkir tepat di depan. Bersamanya ada Ibu Wati dan ayahnya, Pak Suryo. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu masalah ini tidak akan mereda, tapi aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini dan dengan tim lengkap. Sebelum aku sempat memberitahu orang tuaku, Ibu Wati sudah masuk ke halaman. Ia berjalan cepat, dengan wajah tanpa ekspresi, seolah rumahku adalah tempat yang berhak ia masuki untuk menghakimi seseorang. Begitu melewati pintu, bahkan tanpa duduk, ia langsung berkata dengan suara melengking. Didikan macam apa yang kalian berikan pada anak kalian sampai ia berani mencemarkan nama baik calon suaminya? Aku berdiri di depan mereka, masih merasakan panas di pipiku sebagai pengingat segalanya. Aku menjawab dengan tenang. Pencemaran nama baik yang mana? Saya hanya mengirimkan kebenaran. Ibu Wati mengangkat dagunya. Kebenaran? Kebenaran adalah anakmu itu manja. Beli tas konyol dan membuat keributan agar dituruti. Kamu pikir aku tidak sadar? Bayu, yang berdiri di samping ibunya, tampak kuyu, seolah tidak tidur semalaman, tapi matanya penuh kebencian. Ia langsung mengambil peran sebagai korban dengan nada yang mencampurkan celaan dan keluhan. Laras, dengan apa yang kamu lakukan, bagaimana aku bisa bertemu kerabat kita? Kamu menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Tidak peduli pada keluarga. Aku hanya mengingatkanmu, dan kamu malah menyebarkan masalah pribadi agar semua orang tertawa. Aku tertawa, bukan karena gembira, tapi karena betapa absurdnya situasi ini. Aku menatapnya lurus. Aku menghasilkan uangku sendiri. Apa yang kubeli adalah urusanku, dan kamu mengingatkanku dengan 3 tamparan. Begitu kalimat itu selesai, suasana menegang. Ibu Wati menggebrak meja. Beginikah cara seorang gadis berbicara? Laki-laki kalau marah bisa lepas kendali. Kalau kamu tahu cara menahan diri sedikit, ini tidak akan terjadi.
Pernikahan itu butuh ketenangan, dan kamu merusaknya. Aku berhenti basa-basi. Saya tidak akan menoleransi kekerasan dan saya tidak akan menikah dengan pria yang menyerang saya. Pak Suryo, yang sejak tadi diam, angkat bicara untuk pertama kalinya. Kamu masih muda dan tidak mengerti. Setelah menikah, uangmu adalah uang keluarga kami. Pernikahan tidak seharusnya punya pembagian seperti itu. Kata-katanya membuatku merinding. Seolah tirai terakhir telah terbuka, mengungkapkan pemikiran yang mereka miliki sejak awal. Aku menatap mereka bertiga satu persatu dan berkata perlahan. Siapa bilang saya akan menikah? 5 kata itu membuat mereka terdiam. Ibu Wati membuka mulut untuk membalas, tapi tercekat. Wajah Bayu berubah, dari kepasrahan palsu menjadi kemarahan asli. Ia menggeram, kamu pikir dengan meninggalkanku semuanya selesai? Kamu sudah membuat keributan. Merusak kehormatan keluargaku. Kamu harus bertanggung jawab. Aku mengerutkan dahi. Tanggung jawab apa? Bayu melontarkan kalimat yang sepertinya sudah ia siapkan. Uang untuk pernikahan sudah terlanjur dikeluarkan. Kalau kamu batalkan, kamu harus mengganti rugi-kerugian kami. Aku membeku sejenak. Aku tidak menyangka mereka akan seberani ini. Mereka datang bukan untuk meminta maaf atau berbicara baik-baik, melainkan untuk menjadikanku pihak yang bersalah agar memaksaku membayar. Aku menoleh dan melihat orang tuaku yang baru saja keluar dari kamar. Wajah ayahku pucat karena marah. Ibuku gemetar. Melihat orang tuaku, Ibu Wati meninggikan suaranya seolah ingin menggunakan kehadiran mereka untuk menekanku. Lihat apa yang dilakukan anak bapak dan ibu. Dia mencemarkan nama baik anak saya dan sekarang mau membatalkan pernikahan, membuat kami malu di depan kerabat, merusak reputasi kami. Pertunangan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Bayu membuka tasnya, mengeluarkan selembar kertas cetak dan meletakkannya di atas meja seolah itu adalah sebuah vonis. Ia berkata dengan tegas, ini daftar pengeluaran pernikahan. Lihatlah. Aku membungkuk dan melihat setiap pos, dirinci. Sewa gedung, foto, dekorasi, undangan, dan satu baris yang membuatku tercekat. Hadiah untuk keluarga mempelai wanita, 100.000 rupiah. Aku terperangah. 100 juta rupiah. Hadiah untuk keluarga mempelai wanita? Aku tidak menerima sepeser pun. Keluargaku juga tidak. Aku mendongak menatap Bayu. Suaraku masih tenang, tapi terasa lebih dingin. Kapan 100 juta ini diberikan? Siapa yang menerimanya? Bayu membuang muka dan menjawab cepat, seolah sudah menghafalnya. Keluargaku sudah menyiapkannya untuk diberikan padamu sesuai adat. Kamu sudah tahu. Kenapa bertanya? Aku menatap lurus ke matanya. Menyiapkan untuk diberikan. Itu artinya belum kalian berikan. Dan jika belum diberikan, kenapa kalian masukkan ke dalam pengeluaran dan menuntutku untuk mengganti rugi? Pak Suryo mengerutkan dahi, jangan pura-pura bodoh. Itu sudah kami masukkan dalam anggaran pernikahan. Aku mengepalkan tangan. Saat itu aku mengerti segalanya dengan sangat jelas. Mereka diam-diam telah menambahkan namaku ke dalam utang yang tidak kuketahui, agar ketika mereka butuh, mereka bisa menjadikanku debitur, seseorang yang harus berterima kasih, membayar ganti rugi, dan menundukkan kepala. Mereka ingin aku takut dengan ide memiliki utang agar aku kembali, meminta maaf, dan diam. Aku meletakkan kertas itu di atas meja. Aku menatap mereka satu per satu dan mengucapkan satu kalimat. Tidak dengan suara keras, tapi cukup tegas. Hingga seluruh ruangan hening. Jadi kalian mau main-main seperti ini? Baiklah. Mulai sekarang, kita bicara dengan bukti, bukan dengan kata-kata. Bayu sedikit terkejut, seolah tidak menyangka aku berani menjawab. Ibu Wati menatapku dengan mata melotot. Apa yang mau kamu lakukan? Aku menatapnya. Lurus. Saya akan melakukan apa yang paling kalian takuti. Menjelaskan kebenarannya. Aku menoleh ke arah orang tuaku, mencoba tetap tenang agar tidak membuat mereka lebih takut. Ayah, ibu, duduklah. Biar aku yang urus ini. Tapi dalam hati aku tahu ini hanyalah babak pertama dari tarik ulur yang kejam. Dan aku juga tahu jika aku tidak tegar saat ini, mereka akan menghancurkanku dengan label pihak yang membatalkan pernikahan dan harus membayar. Dengan angka-angka yang mereka karang sendiri, dengan moralitas bengkok yang mereka gunakan untuk menundukkan orang lain, aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu tidak ada jalan untuk kembali.
Aku membiarkan daftar pengeluaran itu di atas meja. Aku menatap tajam ke arah Bayu dan berkata dengan suara tegas, baca setiap pos dengan suara keras agar jelas. Di depan orang tuaku. Kalau kita mau bicara soal uang, biarlah sepenuhnya transparan. Bayu sedikit bingung. Mungkin ia tidak menyangka aku akan menuntutnya. Ibu Wati memberiku tatapan tajam dan ayahnya, Pak Suryo, mengerutkan dahi seolah akan meledak. Tapi aku tidak mundur. Aku ingin semuanya terungkap, agar mereka tidak punya kesempatan untuk menceritakan setengah kebenaran dan membuatku menanggung semua kesalahan. Bayu mengambil kertas itu dan membaca pos-pos pertama dengan enggan. Ia mencoba tetap tenang, tapi kejengkelannya terlihat jelas. Sewa gedung, sesi foto, undangan. Aku tetap diam, menatapnya lekat. Orang tuaku ada di sampingku. Ayahku mengepalkan tangannya. Ibuku pucat, campuran antara khawatir dan terhina. Aku tahu mereka menderita, tapi aku juga tahu jika aku tidak tegar hari ini, di masa depan mereka harus melihat anak perempuannya menanggung hal yang jauh lebih buruk. Ketika ia sampai pada baris hadiah untuk keluarga mempelai wanita, 100.000 rupiah, aku mengangkat tangan untuk menyela. Tunggu sebentar, aku menatap Bayu dan bertanya perlahan, kata demi kata, uang itu diserahkan kepada siapa? Kapan? Bayu terkejut. Matanya bergerak cepat mencari jalan keluar. Ia tergagap. Yah, uang itu. Keluargaku sudah menyiapkannya untuk diberikan. Aku tidak membiarkannya berkelit. Aku mengulangi pertanyaan itu. Aku bertanya, kepada siapa diserahkan dan kapan? Jika ada yang menerima, pasti ada tanggalnya, kan? Ibu Wati langsung menyela. Dengan suara kasar. Cara bertanya macam apa itu? Keluargaku tidak kurang sopan. Santun. Kami transfer ke rekening anakku agar dia yang siapkan. Aku mengangguk, seolah mengkonfirmasi sesuatu dalam hati dan menatapnya lurus. Jadi, itu artinya keluargaku belum menerima sepeser pun, kan? Pertanyaan itu membuat suasana membeku. Ibu Wati membuka mulut untuk berteriak, tapi menahan diri karena itu adalah kebenaran. Jika uangnya ada di rekening anaknya untuk disiapkan, itu masih uang keluarganya. Keluargaku tidak menerima apa-apa. Pak Suryo menggebrak meja, kehilangan kesabaran. Kamu cari gara-gara, ya, kalau anakku sudah menyiapkannya untuk keluargamu, itu adalah pengeluaran pernikahan. Apa yang kamu perdebatkan? Aku menatapnya, masih dengan tenang. Saya tidak berdebat. Saya hanya memperjelas bahwa pengeluaran pernikahan adalah sesuatu yang sudah dibayar atau diserahkan. Ini belum diserahkan, dan tidak ada yang menerima. Jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi dariku. Bayu mulai benar-benar marah. Suaranya meninggi. Kamu main-main apa, Laras? Kamu tahu tidak berapa banyak yang sudah harus aku urus? Aku menatapnya. Mengurus atau menghitung? Kamu bilang aku menipumu. Kamu bawa kertas agar aku ganti rugi. Hari ini aku hanya minta kejelasannya. Bayu menggeram. Aku punya uang untuk pernikahan. Kamu pikir menikah itu main-main? Aku tersenyum getir. Bukan untuk menantangnya, tapi karena betapa absurdnya situasi ini. Kamu punya uangnya untuk pernikahan? Atau untuk hal lain? Aku mengeluarkan ponselku dan membuka riwayat transaksi bank selama 6 bulan. Terakhir, aku memperlihatkan layarnya kepada semua orang dan berkata dengan suara jelas, ini riwayat transaksiku. Dalam 6 bulan terakhir, aku tidak menerima 1 rupiah pun darinya. Juga tidak ada transfer 100 juta rupiah sebagai hadiah. Dan orang tuaku? Juga tidak. Ayahku angkat bicara untuk pertama kalinya, suaranya bergetar karena marah. Keluarga kami tidak menerima sepeser pun. Dari mana kalian dapat angka itu? Untuk menuntut anak saya membayar? Ibuku, dengan suara tercekat, menambahkan, bagaimana bisa kalian menggunakan angka-angka untuk mengancam kami dalam sebuah pernikahan? Ibu Wati mengubah taktik, mencoba bermain moral. Tapi kan dia sudah menyiapkannya. Menyiapkan itu kan niat. Sebagai calon menantu, kamu seharusnya mengerti. Aku menatapnya dan menjawab langsung, tapi tetap sopan. Jika niatnya baik, ketika diserahkan nanti, keluarga saya akan dengan senang hati menerimanya. Tapi hari ini, kalian menggunakan persiapan itu untuk mengubahnya menjadi utang dan memaksaku membayar, dan itu tidak akan saya terima. Bayu meledak. Ia melompat berdiri dan menunjukku. Kamu sudah cukup.
Mempermalukanku? Kamu mau seluruh kompleks tahu masalah keluargaku? Aku mendongak dan menatapnya dengan ketenangan yang bahkan mengejutkanku. Kamu masih khawatir soal dipermalukan? Waktu kamu menamparku di mal, apa kamu memikirkan rasa malu seseorang? Bayu terdiam sejenak, lalu membalas, aku sedang marah. Tapi kalau kamu menyebarkannya, bagaimana aku bisa hidup? Aku menjawab singkat. Bagaimana kamu hidup adalah pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menatapnya lekat dan menambahkan satu kalimat yang seperti tebasan bersih. Atau jangan-jangan kamu menyimpan uang itu bukan untuk pernikahan, tapi untuk investasi kripto, seperti yang pernah kamu ceritakan padaku? Begitu kalimat itu selesai, aku melihat wajah Bayu memucat. Ibu Wati dan Pak Suryo serempak menoleh ke arah anak mereka. Pak Suryo bertanya dengan suara tegang, kripto apa? Ibu Wati juga mendesaknya. Apa yang sudah kamu ceritakan padanya? Bayu tergagap. Tidak ada. Dia mengarang. Aku tidak perlu berdebat lagi. Aku hanya menegaskan dengan satu kalimat yang pelan, jelas, yang membungkam seluruh keluarga. Kamu terlilit utang karena kerugianmu. Itulah sebabnya kamu ingin mengontrol uangku, kan? Aku menatap lurus ke matanya dan melihat kebingungan, kemarahan, lalu ketakutan melintas di sana. Bukan takut padaku, tapi takut orang tuanya tahu kebenarannya. Ruangan itu hening tegang. Orang tuaku menegakkan punggung, seolah martabat mereka telah kembali. Di seberang sana, Ibu Wati tidak lagi angkuh. Pak Suryo bernapas dengan susah, payah. Dan Bayu, ia berdiri kaku seolah terpojok di tepi jurang. Aku tahu aku baru saja membuka kartu mereka, dan sejak saat itu, permainan tidak akan lagi mengikuti aturan mereka. Ruangan itu diselimuti keheningan yang begitu pekat hingga aku bisa mendengar napas Pak Suryo yang berat. Ibu Wati tidak lagi duduk tegak seperti saat datang. Matanya beralih dari aku ke Bayu, putus asa mencari penjelasan untuk dipegang. Bayu, sementara itu, masih berdiri di samping meja dengan kepalan tangan, terkepal dan urat-urat menonjol. Aku sadar bahwa penyebutanku soal kripto telah mengenai titik terlemahnya. Ibu Wati adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya lebih tajam dari biasanya, terdengar seperti interogasi. Kripto apa? Jelaskan sekarang juga apa yang diceritakan perempuan ini padamu. Bayu meledak seolah ekornya diinjak. Bukan apa-apa. Dia mengarang semuanya. Katanya sambil memberiku tatapan, mengancam, seolah memperingatkanku untuk diam. Aku tidak langsung menjawab. Dengan tenang aku membuka ponselku dan mencari beberapa percakapan lama yang sudah coba kulupakan. Aku ingat betul bahwa, sekitar sebulan yang lalu, Bayu mengirimiku pesan larut malam dengan nada yang sangat lembut. Laras, bisa bantu aku sebentar? Aku lagi sedikit butuh. Ketika aku bertanya apa itu, ia mengelak. Hanya untuk memutar uang sedikit. Beberapa hari lagi juga beres. Ia memintaku untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000 atas namaku, sambil berkata seolah tanpa beban, kamu yang ajukan pinjamannya, nanti aku yang bayar. Kamu percaya padaku, kan? Saat itu aku menolak dengan halus, mengatakan bahwa aku tidak berani mengajukan pinjaman karena risikonya. Bayu bahkan sempat tersinggung. Kamu tidak percaya padaku? Kukira ia hanya butuh uang mendesak untuk pekerjaan. Aku tidak membayangkan bahwa itu adalah pertanda dari lubang yang jauh lebih dalam. Aku memperlihatkan layar ponselku kepada Pak Suryo dan Ibu Wati. Aku berkata perlahan dengan setiap kata yang jelas. Ini pesan-pesan di mana Bayu memintaku mengajukan pinjaman 50 juta atas namaku untuk memutar uang. Bukan hanya sekali. Di kesempatan lain dia bilang, jangan beritahu siapa-siapa, kalau orang tuanya tahu mereka akan khawatir. Ibu Wati bergidik. Pak Suryo mengerutkan dahi dan melangkah maju sambil menggeram. Apa maksudmu? Jangan keluarkan percakapan pribadi. Aku mendongak dan menatapnya dengan dingin. Anda membawa daftar pengeluaran untuk menuntut ganti rugi dari saya, dan sekarang Anda bicara soal privasi? Aku menoleh ke arah orang tuanya. Saya katakan dengan jelas agar tidak ada yang tertipu. Bayu telah kehilangan lebih dari 200 juta rupiah. Dia takut tidak bisa membayar utang-utangnya setelah pernikahan. Itulah sebabnya dia ingin mengontrol tabunganku. Aku mengatakannya, bukan dengan dendam, tapi seolah sedang memaparkan kesimpulan sebuah penyelidikan. Ayahku, yang sejak tadi berusaha menahan diri, menggebrak meja dengan keras. Suara itu menggema di ruangan, mengejutkan semua orang. Ia berdiri dengan wajah memerah.
Kamu berniat menikahi anakku untuk membayar utang-utangmu? Pertanyaan itu seperti pukulan palu. Ibuku memegang dadanya dengan mata berkaca-kaca dan suara tercekik. Ya Tuhan. Jadi itu alasannya. Bayu berbalik kasar ke arahku, dengan mata melotot, berteriak seolah untuk membungkam segalanya. Berani-beraninya kamu mengatakan itu di depan orang tua? Kamu mau menghancurkan keluargaku? Katanya sambil menunjuk wajahku. Cara menunjuk yang sudah biasa. Kulihat, selalu memerintah, selalu untuk menundukkan. Aku menatap tajam jarinya, lalu matanya, dan menjawab dengan satu kalimat yang menghentikannya seketika. Kamu berani menamparku di depan semua orang. Setelah kalimat itu, Bayu terdiam. Pak Suryo menoleh ke anaknya dengan suara rendah tapi berat. Benar kamu menamparnya? Bayu mencoba membantah, tapi ia terdiam. Ibu Wati menatap anaknya seolah ia orang asing. Aku melihat kebingungan di matanya. Tidak ada lagi jejak keyakinan dari orang yang datang menuntut keadilan. Mungkin untuk pertama kalinya ia sadar bahwa anaknya bukanlah korban. Anaknya adalah pemicu segalanya. Lalu mengarang cerita lain untuk menyalahkan orang lain. Tapi aku juga mengerti bahwa bagi orang seperti mereka, ketika kebenaran terungkap, mereka tidak mudah menerima kehilangan harga diri. Bagi mereka, kehormatan tidak terletak pada kebenaran, tapi pada bagaimana orang luar tidak tahu. Aku melihat Ibu Wati menelan ludah dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arahku, mencoba mengubah strategi dengan suara yang dipaksakan rendah. Laras, ini kita bicarakan di rumah saja. Jangan dibesar-besarkan. Kamu kan perempuan, akan jadi menantu kami. Tahan dirimu sedikit. Aku mendengar kata-katanya dan itu terasa ironis. Mereka masih ingin aku diam, bungkam agar mereka bisa mencari jalan keluar. Bayu juga mengubah nada, tapi bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengancam secara halus. Kamu suka sekali mempermalukanku? Kamu pikir dengan mengatakan itu semuanya selesai? Aku menatapnya tanpa rasa takut. Aku tahu saat itu ia putus asa. Dan orang yang putus asa bertindak gegabah. Saat itu aku melihat di mata Ibu Wati bahwa ia sudah mulai condong untuk menyelamatkan citra keluarga dengan segala cara, dan aku mengerti sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Ketika seseorang yang terpojok hanya peduli pada reputasinya, ia bersedia mengambil langkah yang lebih kejam untuk membalikkan keadaan. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi firasatku mengatakan bahwa badai yang sesungguhnya masih akan datang. Setelah percakapan di rumahku itu, mereka pergi dengan campuran frustrasi dan kebingungan yang jelas. Pak Suryo keluar lebih dulu dengan wajah sekeras batu. Ibu Wati mengikutinya, tapi sebelum pergi, ia menoleh menatapku, tatapannya bukan lagi tajam, melainkan penuh perhitungan. Bayu, sebelum masuk mobil, berhenti sejenak, menatapku lekat dengan bibir terkatup. Aku tahu tatapan itu bukan penyesalan, melainkan janji bisu bahwa ia tidak akan melepaskanku begitu saja. 2 hari kemudian, seperti yang diperingatkan oleh firasatku, mereka menjebakku dengan cara yang paling licik. Pagi-pagi, begitu tiba di kantor, sebelum menyalakan komputer, seorang rekan kerja menarikku ke sudut dan berkata dengan suara pelan dan tergesa-gesa, "Laras, kamu sudah lihat ini?" Ia memberikan ponselnya. Di layar, ada sebuah unggahan anonim di media sosial. Nadanya seperti keluhan, tapi setiap kata adalah tusukan bagi kehormatanku. Seorang gadis menuntut mahar yang sangat tinggi. Keluarga mempelai pria sudah menyiapkan segalanya, tapi di saat-saat terakhir, si gadis membatalkan pernikahan karena ia boros, kecanduan belanja barang mewah, dan malah mencemarkan nama baik tunangannya. Unggahan itu tidak menyebut namaku, tapi menyertakan detail yang sangat cocok. Waktunya, keadaannya, dan bahkan kalimat, keluarga mempelai pria sudah menyiapkan 100 juta rupiah untuk keluarga mempelai wanita. Tanganku terasa dingin, dan itu belum semuanya. Di bawah teks itu ada fotoku, dengan tas dari mal, tapi sudah dimanipulasi dengan lihai. Latar belakangnya diubah, pencahayaannya diatur agar aku terlihat seperti sedang pamer, dan ditambahkan teks sarkastis. Mau nikah sama orang kaya, tapi kalau belanjanya begini, siapa yang sanggup? Darahku mendidih, bukan karena takut pada gosip, tapi karena keberanian mereka mengarang kebohongan, memutarbalikkan kebenaran, dan mengubahku dari korban menjadi wanita serakah. Sebelum aku sempat bereaksi, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Bayu. "Sedinin, tusukan pisau. Kalau kamu mau perang, kamu akan dapatkan."
Aku melihat kata-katanya dan aku paham. Mereka tidak peduli pada kebenaran, mereka hanya ingin menang. Dan cara mereka menang adalah dengan mempermalukanku sampai aku sendiri yang mundur, menghapus video itu, dan meminta maaf demi menjaga kedamaian. Bayu mengirim pesan lagi seperti ultimatum. Hapus videonya dan unggah permintaan maaf. Aku meletakkan ponsel di atas meja dan menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti taktiknya. Itu adalah serangan langsung pada kehormatan seorang wanita, terutama seseorang sepertiku. Dengan usia lebih dari 30 tahun, mereka hanya perlu menempelkan label matre, manja, dan yang membatalkan pertunangan untuk menenggelamkanku. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, pesan-pesan dari teman-teman mulai masuk. Beberapa bertanya dengan cemas, "Laras, ada apa?" Yang lain dengan nada tidak percaya, "Kenapa kamu sampai sejauh ini?" Dan yang lain hanya diam, tapi menatapku dengan cara berbeda. Di kantor, beberapa rekan kerja lewat di mejaku sambil berbisik. Aku mendengar, potongan-potongan, minta uang. Batalkan pernikahan. Boros. Setiap kata. Seperti jarum. Saat makan siang, aku turun ke kantin. Begitu masuk, beberapa pandangan langsung berpaling. Aku tidak lemah, tapi perasaan dia mati dengan curiga benar-benar sulit ditahan. Bukan sakit fisik, tapi sakit yang menyesakan. Aku duduk dan makanan di hadapanku tiba-tiba terasa hambar. Aku tahu jika aku tidak bertindak cepat, cerita ini akan menyebar dan mereka akan mencapai tujuan mereka, mempermalukanku. Hingga aku bungkam. Tepat pada saat itu, Ibu Wati menelepon. Begitu aku menjawab, ia berkata dengan suara dingin tapi dengan nada superioritas. "Lihat sekarang, gadis dengan reputasi buruk, siapa yang mau menikah denganmu? Kalau kamu mau ini berakhir, dengarkan aku. Hapus videonya, minta maaf, dan kita anggap masalah ini selesai." Aku menggenggam ponsel erat. Suaraku tenang tapi tegas. "Ibu mengancam saya." Ibu Wati tertawa meremehkan. "Bukan ancaman, itu kenyataan. Perempuan dengan nama buruk akan menderita seumur hidup." Aku menjawab singkat, kata demi kata. "Saya tidak butuh siapapun untuk menikahi saya." Di seberang sana, Ibu Wati terdiam sejenak, lalu menggeram. "Kalau kamu bicara seperti itu, jangan mengeluh nanti." Aku menjawab langsung. "Saya hanya akan mengeluh pada orang yang menyerang saya, lalu mengarang kebohongan untuk menyakiti saya." Dan aku menutup telepon. Setelah menutup telepon, tanganku masih gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Aku sadar bahwa ia tidak peduli pada calon menantunya, ia hanya peduli pada reputasi keluarganya. Sore itu, Bayu menulis pesan lagi dengan nada antara ancaman dan paksaan. "Kalau kamu tidak hapus videonya, aku akan melaporkanmu atas pencemaran nama baik." Aku melihat kata-katanya dan ingin tertawa. Pria yang telah menyerangku di depan umum sekarang mengancam akan melaporkanku karena mengatakan kebenaran. Aku tidak lagi merasakan marah, hanya kasihan pada kehormatan yang mereka coba lindungi dengan segala cara, bahkan dengan menodai seorang wanita. Aku hendak membalasnya. Ketika pesan lain muncul di layar, dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, tapi seperti sebuah pintu yang terbuka lebar. "Saya, mantan pacar Bayu. Saya rasa kamu perlu tahu kebenarannya sebelum terlambat." Aku terpaku menatap layar dengan jantung berdebar kencang. Mantan pacar? Bayu pernah bercerita tentang beberapa hubungan singkat, selalu sambil lalu, seolah masa lalunya bersih. Dan sekarang seseorang menghubungiku, menggunakan kalimat sebelum terlambat. Aku duduk diam cukup lama. Unggahan fitnah, tatapan curiga di kantor, ancaman. Ibu Wati, laporan dari Bayu, semuanya tiba-tiba membentuk satu garis lurus yang jelas. Mereka menyudutkanku, agar aku diam, tapi kemunculan wanita tak dikenal ini pada saat yang tepat menunjukkan bahwa ada rahasia yang lebih besar di baliknya. Aku tidak lagi merasa ini hanya soal putus cinta. Aku merasa baru saja menyentuh jaring kebohongan yang telah ditenun Bayu sejak lama. Dan jika aku tidak cerdas, aku akan menjadi korban berikutnya dalam daftarnya. Setelah menerima pesan dari wanita tak dikenal itu, aku tidak langsung membalas. Aku duduk sejenak, bertanya pada diri sendiri apa yang paling kubutuhkan saat ini. Aku tidak butuh lebih banyak perdebatan di internet, tidak butuh pertengkaran verbal, apalagi membuktikan sesuatu pada orang-orang yang penasaran. Aku hanya perlu menyelesaikan masalah ini sekali, tatap muka dengan orang-orang yang telah menyeretku ke dalam lumpur ini, agar mereka tidak punya
Lagi jalan keluar atau kesempatan untuk menjadikanku penjahat? Aku mengirim pesan singkat dan langsung kepada Bayu. Besok jam 3 sore di kafe. Sudut dekat mal, di lantai dasar, di tempat yang ramai. Bawa orang tuamu. Kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Ia langsung menjawab, dengan nada percaya diri dari seseorang yang merasa memegang kendali. Aku melihat pesannya, dan tahu ia masih berpikir aku akan menyerah, bahwa aku takut pada opini publik, takut pada reputasi buruk. Aku membalas, aku tidak akan minta maaf. Aku akan menyelesaikannya. Aku datang lebih awal dan memilih meja di dekat area yang ramai, bukan untuk membuat pertunjukan, tapi untuk menghindari mereka membawaku ke sudut dan menekanku seperti yang mereka lakukan di rumahku. Aku membawa proyektor portabel kecil dan sebuah buku catatan dengan kronologi kejadian, agar tidak terbawa emosi. Aku ingin semuanya berjalan seperti konfrontasi, pertanyaan, bukti, dan kesimpulan. Tepat pukul 3, Bayu masuk lebih dulu. Ia mengenakan kemeja rapi, rambutnya diberi gel, dan berjalan dengan angkuh seolah datang untuk memberiku pelajaran. Lagi. Di belakangnya, Ibu Wati dan Pak Suryo. Ibu Wati melihat sekeliling dengan rasa tidak suka yang jelas pada keramaian itu. Kukira ia tidak suka menyebar aib keluarga, tapi mereka sendiri yang telah memaksaku melakukan ini. Bayu duduk tanpa menyapa dan berkata dengan nada antara meremehkan dan terburu-buru. Kalau mau minta maaf, cepat bicara. Aku menatapnya lurus dengan ketenangan yang mengejutkanku. Hari ini aku datang bukan untuk minta maaf. Aku datang untuk mengumumkannya secara terbuka. Ibu Wati menatapku dengan mata melotot. Apa katamu? Aku mengangguk tanpa gentar. Mengumumkan kebenaran. Kalian sudah berhari-hari memfitnahku dan aku tidak bisa diam saja. Pak Suryo mengerutkan dahi. Mau sampai mana kamu bawa masalah ini? Aku meletakkan proyektor di atas meja. Aku menyambungkannya ke ponselku dan berkata, dengan suara datar, masalah ini jadi besar atau tidak, bukan aku yang memutuskan. Itu diputuskan oleh anakmu saat ia mengangkat tangannya untuk menamparku, dan saat ia mengarang utang 100 juta rupiah untuk menuntut ganti rugi dariku. Bayu menggebrak meja pelan dan menggeram. Cukup, kamu mau apa? Uang. Aku tertawa getir. Kalau aku mau uang, aku akan diam dan menikah denganmu. Aku tidak berkata lebih banyak. Aku memutar rekaman panggilan sebelumnya, bagian di mana Bayu berkata, hapus videonya dan aku akan memberimu jalan keluar. Dalam rekaman itu, suaranya tidak salah lagi. Setelah menikah, aku akan pakai uangmu. Untuk memutar beberapa hal, nanti aku kembalikan. Jangan persulit aku sekarang. Meja itu seolah membeku. Aku melihat Ibu Wati seperti baru saja ditampar. Ia melompat berdiri dengan suara pecah. Apa yang kamu katakan? Bayu, pucat pasi, menerjang untuk merebut ponselku karena refleks. Aku sudah mengantisipasinya. Jadi aku mundur sambil memegang perangkat itu dengan erat dan berkata dengan suara keras agar ia dengar, jangan lupa aku punya salinannya. Bayu, marah, mendesis, kamu menjebakku, aku menatapnya lekat. Kamu sendiri yang mengatakannya. Aku hanya menyimpannya. Ibu Wati menoleh ke anaknya, antara marah dan panik. Kamu benar punya utang? Kamu benar berniat memakai uangnya? Bayu mengertakkan gigi. Bu, diam. Jangan. Dengarkan dia. Pak Suryo, sementara itu, wajahnya memerah, tapi bukan karena marah padaku, melainkan karena malu. Masalah apa yang kamu buat, Bayu? Aku tidak memberi mereka waktu untuk bersatu. Aku memproyeksikan video dari mal. Suara tamparan menggema di kafe. Beberapa meja di dekat kami menoleh. Aku mendengar seseorang berbisik, ya Tuhan, dia benar-benar memukulnya. Seseorang bahkan menatap Bayu dengan tatapan tidak setuju. Bayu mencoba menjaga sikap. Tapi aku melihat lehernya bergetar dan ia mengepalkan tangannya seolah ingin menggebrak meja. Aku menghentikan video tepat saat ia berkata, uang itu seharusnya dipakai untuk hadiah orang tuaku. Aku menatapnya lurus dengan suara pelan tapi berat. 3 tamparan. Kamu bilang itu karena emosi, tapi ini sifat aslimu. Sifatmu adalah menganggap uangku sebagai milikmu. Sifatmu adalah menggunakan kekerasan untuk mengajariku agar takut. Sifatmu adalah mengarang kebohongan untuk menjadikanku pihak yang bersalah. Bayu melompat berdiri sambil berteriak, diam. Dan seluruh kafe hening sejenak. Kamu menghancurkanku.
Aku tidak meninggikan suara. Aku hanya menatapnya dan menjawab dengan kalimat yang jelas dan dingin. Bukan aku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Aku menoleh ke arah Ibu Wati dan Pak Suryo seolah memutuskan. Saya mengundang kalian ke sini bukan untuk memohon agar kita menikah, apalagi untuk minta maaf. Saya di sini untuk mengatakan untuk terakhir kalinya bahwa saya membatalkan pernikahan. Dan mulai hari ini, jika keluarga Anda terus menyebarkan kebohongan tentang saya akan menggunakan bukti-bukti ini untuk mengambil tindakan hukum. Dan saya tidak bercanda. Ibu Wati terkulai di kursinya, pucat. Pak Suryo bernapas dengan susah payah, matanya memerah karena marah. Dan Bayu, ia berdiri di sana seolah topengnya telah direnggut di depan semua orang. Aku tahu puncaknya telah tiba, dan aku juga tahu bahwa ketika seorang pengontrol kehilangan kendali di depan umum, ia tidak akan menyerah dengan permintaan maaf. Ia akan mencari cara untuk membalas. Tapi aku sudah siap. Suasana di kafe begitu tegang seolah satu tarikan napas keras bisa meledakkan segalanya. Bayu masih berdiri kaku seperti tiang dengan wajah pucat, tapi masih berusaha terlihat kuat. Ibu Wati terkulai di kursinya dengan mata melotot dan tangan gemetar, seolah satu-satunya pegangannya telah hilang. Pak Suryo diam, rahangnya mengatup, campuran antara malu dan marah. Aku tahu aku baru saja merobek topeng mereka, tapi aku juga mengerti bahwa bagi seorang seperti Bayu, terekspos di depan umum bukanlah akhir, melainkan saat di mana ia akan melawan dengan lebih ganas. Bayu menatapku tajam dengan suara rendah dan beracun. Bagus sekali. Dan apa yang kamu dapatkan dengan ini? Kamu mau aku berlutut dan memohon padamu? Dengan tenang, aku menjawab, aku tidak butuh kamu berlutut. Aku hanya butuh kamu berhenti mengarang kebohongan dan menyakiti orang. Ia tertawa kering. Berhenti? Kamu pikir kamu siapa bisa memberiku perintah? Lalu ia menoleh ke orang tuanya, mencoba mengambil kembali kendali. Ayah, Ibu, jangan dengarkan dia. Dia mengarang semuanya untuk menyabotase pernikahan, untuk mempermalukanku. Ibu Wati, seolah tersadar, berpegang pada ide itu seperti pelampung. Suaranya gemetar, tapi ia mencoba tegas. Tentu saja. Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Ini karena dendam. Aku tidak masuk ke dalam permainannya. Aku menatap Ibu Wati dan berkata, perlahan, Bu, jika saya ingin menghancurkan kalian, saya tidak akan mengundang Ibu ke sini. Saya hanya ingin Ibu mendengar kebenarannya. Pak Suryo menghela napas berat, matanya memerah. Kebenaran apa lagi yang tersisa? Kamu sudah meletakkan semuanya di atas meja. Bayu menatap ayahnya. Ayah juga percaya padanya. Ayah lebih percaya orang asing daripada anak sendiri? Tepat pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari belakangku, jelas dan dingin. Dia melakukan hal yang sama padaku. Kalimat itu tidak terlalu keras, tapi memotong gumaman seperti pisau. Aku menoleh. Wanita yang masuk adalah yang mengirimiku pesan. Usianya kurang lebih sebayaku, berpakaian sederhana, dan wajahnya tidak menunjukkan agresi, hanya kelelahan yang mendalam, seolah ia telah melalui terlalu banyak. Ia mendekat langsung ke meja, tapi tidak menatapku lebih dulu, melainkan menatap Bayu dengan tatapan yang memaku pria itu di tempatnya. Bayu terkejut, tergagap. Kamu ngapain di sini? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia meletakkan setumpuk tebal kertas dan sebuah amplop di atas meja, yang berbunyi kering saat jatuh. Lalu, ia berkata tanpa basa-basi, aku datang untuk mengakhiri caramu menggunakan perempuan sebagai dompetmu dan janji pernikahan sebagai umpan. Ibu Wati mengerutkan dahi, menatap kertas-kertas itu, seolah benda berbahaya. Anda siapa? Wanita itu mendongak, suaranya tenang tapi tajam. Saya wanita yang nyaris menikah dengan anak Anda, dan wanita yang sama yang ia jadikan perempuan matre, sama seperti Laras. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen, meletakkannya di hadapan Pak Suryo dan Ibu Wati. Ini surat perjanjian pinjaman. Ini bukti transfer. Ini pesan-pesan di mana dia berjanji akan menikahiku agar aku memberinya uang untuk bisnisnya. Dan ini. Ia berhenti sejenak dan menambahkan kertas lain. Adalah surat pengakuan utang lebih dari 300 juta rupiah. Aku melihat mata Ibu Wati membelalak tak percaya pada angka itu. Pak Suryo mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Bayu terpaku, kerongkongannya
bergerak seolah mencoba menelan tanpa berhasil. Bayu mencoba tertawa, tapi itu adalah seringai yang dipaksakan. Kamu gila? Apa yang kamu karang? Wanita itu tidak bergeming. Ia tersenyum getir, senyum tanpa amarah, hanya penghinaan. Aku gila saat aku mempercayaimu. Sekarang aku sudah sembuh. Ia membungkuk, mengeluarkan ponselnya, mencari sesuatu, dan menunjukkannya. Aku juga menyimpan pesan-pesan di mana kamu mengancamku. Kamu bilang kalau aku menagih uangnya, kamu akan menyebarkan foto-foto pribadi, kamu akan bilang, akulah yang mengganggumu, kamu akan menenggelamkanku agar aku tidak bisa bangkit lagi. Ingat? Ibu Wati melompat berdiri, ketakutan. Kamu mengancamnya? Bayu berteriak seperti hewan yang terpojok. Bu, diam. Pak Suryo menggebrak meja dengan kertas-kertas itu. Jawab aku. Benar kamu punya utang itu? Bayu, dengan wajah merah padam, meledak. Kalian semua memusuhiku. Kalian semua ingin melihatku hancur. Teriakannya menarik lebih banyak perhatian dari seluruh kafe. Seseorang menggelengkan kepala. Yang lain menatapnya dengan jijik. Semakin banyak yang menatapnya, semakin ia kehilangan kendali. Melihat pemandangan itu, aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya melihat dengan jelas bahwa ini bukan kesalahan atau ledakan emosi. Ini adalah pola perilaku, mengontrol, memanfaatkan, lalu menyalahkan orang lain. Aku menoleh ke orang tuanya dengan suara tenang tapi tegas. Masih bilang saya perempuan matre? Ibu Wati kehabisan napas, bibirnya gemetar. Pak Suryo menunduk, matanya memerah. Aku tidak tahu apakah karena marah atau malu. Saat itu, kurasa mereka mulai mengerti bahwa apa yang mereka coba lindungi bukanlah kehormatan keluarga, melainkan sebuah fasad yang di dalamnya sudah busuk. Wanita lain itu memberiku tatapan singkat, sebuah isyarat solidaritas, diam-diam. Lalu, ia menyimpulkan untuk kami berdua, dia tidak butuh mencintai siapapun. Dia hanya butuh seseorang yang memberinya uang dan diam. Mendengar itu, Bayu menerjang ke arahnya dengan suara serak. Maya! Aku langsung menghalanginya. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, yang menghentikannya seketika. Diam di tempat. Kalau kamu menyentuh siapapun, lagi, aku panggil keamanan sekarang juga. Bayu berhenti dengan mata melotot, tapi tidak berani berbuat apa-apa di depan umum. Udara kembali menebal. Aku menatapnya lekat dan memutuskan dengan kalimat yang sudah lama kusimpan dan kini keluar dengan lengkap, tanpa getaran atau rasa tercekat. Aku kehilanganmu. Bukan karena sebuah tas. Aku kehilanganmu karena kepalsuanmu. Bayu terdiam, seolah disiram sember air dingin. Ibu Wati ambruk di kursinya, menutupi wajah dengan tangannya. Pak Suryo berbalik seolah tidak berani menatap siapapun. Wanita lain itu mengumpulkan kertas-kertasnya, suaranya masih tenang. Aku datang bukan untuk memperebutkan siapapun. Aku datang untuk mencegahmu menipu satu orang lagi. Aku tahu pergantian ini adalah pukulan terakhir. Bayu tidak hanya punya utang, ia adalah penipu emosional dan finansial yang sistematis. Dan dengan kebenaran terungkap di hadapan orang tuanya, di hadapanku, di hadapan korban lainnya, dan di hadapan seluruh kafe, ia tidak lagi punya jalan keluar. Tapi aku juga tahu ia tidak akan menyerah dengan permintaan maaf. Ia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan dirinya, meskipun harus menyeret orang lain ke dalam lumpur bersamanya. Seluruh kafe menahan napas. Kemunculan wanita itu dengan bukti-buktinya telah menghancurkan setiap topeng Bayu. Kukira ia akan diam, akan mencoba membawa orang tuanya pergi dan mencari solusi, tapi tidak. Terpojok, Bayu tidak memilih untuk meminta maaf atau menjelaskan. Ia memilih untuk mengungkapkan esensi. Sejatinya, begitu mentah hingga aku bergidik memikirkan betapa beruntungnya aku telah melihatnya sebelum terlambat. Bayu melompat berdiri, matanya merah, dan menunjuk langsung ke wajahku dengan suara pecah karena marah. Iya, aku butuh uang. Terus kenapa? Bukankah seharusnya seorang istri menikah untuk mendu suaminya? Kalimat itu menggema. Di kafe seperti tamparan keempat, bukan di pipiku, tapi pada semua yang pernah kupercayai tentang pernikahan. Beberapa orang di meja terdekat berbalik. Sepenuhnya. Aku mendengar seseorang mendengus dan bisikan kemarahan menyebar dengan cepat. Ibu Wati melompat berdiri, tergagap. Bayu, apa yang kamu katakan? Pak Suryo, dengan wajah memerah, menggeram, kehilangan ketenangannya sepenuhnya.
Kamu mempermalukan kita. Tapi Bayu tertawa, tawa getir dan meremehkan, seperti tawa seseorang yang topengnya telah direnggut dan memutuskan untuk menanggalkan pakaiannya juga. Dipermalukan? Apa reputasi kalian lebih penting daripada anak kalian? Aku merasa seolah Pak Suryo baru saja menerima pukulan di dada. Ia terpaku, berkedip, sementara Ibu Wati menutup mulutnya. Tak percaya kata-kata itu keluar dari mulut anaknya sendiri. Bayu, semakin bersemangat, melanjutkan seolah memuntahkan semua kotoran yang ia simpan di dalam. Memangnya kenapa kalau aku punya utang? Aku sedang berbisnis, kan dia ikut menanggung beban? Wanita lain itu tertawa kering. Menanggung beban? Itu kamu sebut menanggung beban? Menipu orang kamu sebut menanggung beban? Bayu berbalik dan berteriak padanya, kamu diam. Kamu tidak punya hak lagi ikut campur dalam hidupku. Iya. Kembali menatapku dengan mata penuh kebencian. Dan kamu pikir kamu suci? Kamu juga matre. Kamu mau menikah untuk pamer. Kalau tidak mau, ya sudah. Tapi jangan hancurkan hidupku. Aku menatapnya dengan ketenangan yang aneh. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasakan kesedihan, bahkan kemarahan yang membuatku gemetar. Aku hanya merasakan kelegaan yang luar biasa, seperti seseorang yang lolos dari ruangan tanpa udara di mana ia telah bertahan terlalu lama. Aku menatap matanya yang memerah dan mengenali dirinya yang sebenarnya. Kelembutan di awal hanyalah lapisan cat. Di dalamnya ada inti keserakahan dan penghinaan terhadap wanita, sebuah pandangan bahwa pernikahan hanyalah sebuah bisnis. Pak Suryo, gemetar, memegang surat pengakuan utang di atas meja, suaranya pecah. Karena marah. Kamu mau menyeret seluruh keluarga ke dalam lumpur? Tahu tidak? Bagaimana ibumu dan aku akan hidup sekarang di hadapan kerabat? Bayu tertawa, meremehkan dan menjawab dengan dingin yang menusuk. Bagaimana? Ya seperti biasa. Kalian kan hanya peduli pada apa kata orang. Kalimat itu seperti pisau di jantung orang tuanya. Aku melihat Ibu Wati ambruk di kursinya dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena kasihan pada anaknya, melainkan karena kecewa. Mungkin ia tidak menyangka anak yang selalu ia bela berani mengatakan bahwa baginya, orang tuanya hanyalah pendukung yang nyaman, yang reputasinya bersedia ia injak-injak jika itu menguntungkannya. Suasana semakin kacau. Seseorang di kafe berdiri dan pergi. Yang lain, mengeluarkan ponsel, tapi tidak berani merekam. Aku mendengar seorang gadis di meja sebelah berbisik. Ini orang jenis apa sih? Seram sekali. Aku tidak ingin percakapan ini menjadi skandal. Aku sudah cukup. Aku tidak perlu menang dengan teriakan, hanya perlu mengakhirinya dengan tindakan yang jelas. Aku melangkah maju dan berdiri di hadapan Bayu. Dengan suara tegas tapi tidak keras, aku berkata, menekankan setiap kata. Kamu pernah bilang uangku akan menjadi uang keluargamu. Tapi kamu lupa satu hal. Aku tidak pernah menjadi bagian dari keluargamu. Bayu terdiam. Ibu Wati mendongak dan di matanya aku melihat campuran kebingungan dan malu. Pak Suryo menunduk menatap meja dan tidak bicara lagi. Aku mengangkat tangan dan melepas cincin pertunanganku. Cincin yang pernah kupandang dengan harapan, percaya itu adalah simbol kehidupan baru. Tapi saat itu, di tanganku, rasanya sangat ringan. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di tengah-tengah kertas utang, pesan-pesan, dan semua bukti kotor itu. Bunyinya hanya klik kecil, tapi bagiku, itu adalah suara pintu yang tertutup selamanya. Aku menatap Bayu lurus dan berkata, dengan setiap kata yang jelas, tanpa getaran atau rasa tercekat, aku batalkan pernikahan ini, dan aku tidak berutang sepeser apapun padamu. Bayu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tidak keluar. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan papan penyelamat terakhirnya. Ia melihat cincin itu, lalu menatapku, dan di matanya aku melihat kilatan panik. Mungkin saat itu ia sadar bahwa wanita di hadapannya bukan lagi wanita yang akan takut dengan aku batalkan pernikahan, bukan lagi yang akan ditekan dengan ganti rugi. Aku sendiri yang telah memotong tali yang ingin ia gunakan untuk mengikatku. Wanita lain itu mengumpulkan kertas-kertasnya, berdiri, dan menatap Bayu dengan dingin. Kamu pikir semua perempuan harus bertahan untuk menjaga apa yang kamu sebut rumah tangga? Tidak, beberapa memilih untuk bangkit dan pergi. Ia menoleh ke arahku dan mengangguk sedikit. Salam bisu. Aku membalas isyaratnya. Kami tidak perlu menjadi teman,
kami hanya perlu saling mengerti. Ibu Wati menangis. Tapi itu bukan lagi tangisan superioritas, melainkan tangisan seseorang yang sadar telah salah mendidik anaknya. Pak Suryo berdiri dengan suara serak dan berkata, "Ayo kita pergi." Ia tidak menatapku atau Bayu, ia berbicara pada dirinya sendiri. Bayu, sementara itu, terpaku selama beberapa detik dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa penuh kepahitan, tapi terdengar sangat hampa. Aku menatapnya dan tahu bahwa orang sepertinya, ketika kehilangan apa yang ia inginkan, tidak akan mundur. Ia akan mencoba menyeret orang lain agar tidak merasa kalah sendirian. Tapi aku juga tahu bahwa sejak aku meletakkan cincin itu di atas meja, keadaan telah berubah. Aku tidak lagi terseret oleh ritmenya. Aku sendiri yang telah menetapkan titik akhir, dan itulah yang paling menyakitinya. Saat keluar dari kafe hari itu, aku tidak merasakan kepuasan seperti yang dibayangkan saat memenangkan sebuah argumen. Aku hanya merasakan kelegaan yang bercampur dengan kelelahan. Kelelahan karena telah menarik diriku keluar dari jebakan, karena telah tegar di hadapan kelancangan, dan karena menyadari bahwa ada orang yang rela melakukan apa saja untuk menjaga citra, bahkan dengan menginjak-injak orang lain. Aku pulang ke rumah dan tidur nyenyak. Tapi keesokan paginya, aku mengerti bahwa ceritanya belum berakhir. Ketika sebuah topeng pecah, apa yang ada di baliknya mulai runtuh berantai. Hanya dalam 2 hari, video dari Mal dan bukti-bukti yang diajukan oleh wanita lain itu mulai menyebar lebih dari yang kuduga. Pertama di grup keluarga, lalu teman dari teman, bahkan rekan-rekan kerja yang tadinya diam, mulai bertanya apakah itu benar. Aku tidak mengunggah apapun lagi di media sosial pribadiku. Aku hanya mempertahankan apa yang sudah kukirim sebagai pembelaan diri. Tapi begitulah hidup. Semakin sesuatu coba ditutupi, semakin besar rasa penasaran yang timbul. Dan di antara gosip, kebenaran punya peluang lebih besar untuk terungkap. Di kantor, sikap rekan-rekanku berubah drastis. Yang tadinya menatapku dengan curiga, kini menatapku dengan iba. Rekan kerja yang menunjukkan unggahan fitnah, itu membawaku ke koridor dan berkata dengan suara pelan, "Laras, maaf ya. Kemarin aku sempat ragu, tapi sekarang aku mengerti semuanya." Aku mengangguk, tanpa dendam. Aku mengerti psikologi manusia. Tidak ada yang mau terlibat masalah. Tapi saat itu aku merasa lebih ringan karena setidaknya orang-orang di sekitarku mulai melihat kebenarannya. Pada hari ketiga, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal dari perusahaan. Bayu. Isinya, "Halo, saya tidak kenal kamu, tapi Bayu dipanggil rapat. Perusahaan men-scoresnya sementara karena merusak citra perusahaan." Aku tidak terkejut. Seorang manajer penjualan dengan skandal penyerangan terhadap wanita, dan rumor utang bukanlah sesuatu yang ingin dipertahankan oleh perusahaan mana pun. Aku tidak senang atas skorsingnya. Aku hanya melihatnya sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Cepat atau lambat, seseorang akan menuai apa yang ia tanam. Tak lama kemudian, para penagih utang mulai mencarinya di rumahnya. Awalnya, hanya telepon-telepon mendesak, lalu hinaan. Aku tahu karena seorang kerabat dari keluarganya menelepon ibuku, antara penasaran dan panik. Di sana, situasinya sedang kacau sekali. Orang-orang datang ke rumahnya, teriak-teriak di depan pintu. Aku merinding, bukan karena kasihan padanya, tapi membayangkan, jika aku menikah, semua itu akan menimpaku. Mereka tidak akan berada di depan pintu rumahnya, tapi di depan pintu rumahku, meneriakkan namaku, menagih uang, mempermalukan orang tuaku di depan seluruh tetangga. Memikirkan itu, aku mengerti bahwa 3 tamparan itu adalah pertanda yang menyelamatkan hidupku. Sakit, tapi menyelamatkanku dari masa depan yang kelam. Saat sedang bekerja, ponselku berdering. Itu Ibu Wati. Aku menatap layar sejenak, sebelum menjawab. Suaranya tidak lagi angkuh. Serak, lelah, dan ada nada memohon. "Laras, bisakah kamu menghapus beberapa unggahan itu? Orang-orang sudah terlalu banyak bicara. Kami tidak tahan lagi." Aku mendengar kata-katanya dan merasakan ironi yang aneh. Aku menjawab dengan tenang, tanpa memarahi atau sarkastis. "Saya tidak mengarang apapun, Bu. Saya hanya menceritakan kebenaran." Ibu Wati diam sejenak, lalu mencoba menyelamatkan sesuatu, berkata, Ibu tahu kami sudah menyakitimu. Tapi sekarang orang-orang datang ke rumah. Ayahnya Bayu jadi sakit." Aku menyela dengan lembut. "Bu, jika Ibu ingin
Orang-orang berhenti bicara, suruh anak ibu berhenti mengarang kebohongan. Saya tidak bisa diam untuk melindungi orang yang telah menyakiti. Ia terdiam. Aku mendengar helaan napas di seberang sana, lalu suaranya hampir berbisik. Ibu tidak pernah menyangka akan jadi begini. Aku tidak menjawab, aku tidak ingin menambah bara, aku hanya menjaga jarak. Tanpa memaafkan secara buta, tapi tanpa menginjak-injak penghinaan orang lain. Aku menutup telepon dan tidak merasakan kepuasan, hanya perasaan tenang. Orang hanya memohon ketika mereka merasa tidak punya jalan keluar. Hari itu juga, Bayu mengirimiku pesan terakhir. Singkat, tapi aku mengerti segalanya. Kamu menang. Aku menatap layar dan meletakkan ponsel seolah itu sebuah batu. Aku membalasnya dengan satu kata. Tidak. Dan aku menambahkan, aku hanya melindungi diriku. Aku tidak mau menerima kata menang. Karena jika ini sebuah kompetisi, aku sudah kalah saat jatuh cinta pada orang yang salah, saat percaya pada janji kosong. Yang berhasil kulakukan hanyalah berhenti tepat waktu. Seminggu kemudian, aku mendengar Bayu harus menjual mobilnya untuk membayar utang. Kabar itu datang dari kerabat yang sama yang tadinya menyebutku tidak pengertian. Kali ini suaranya merendah. Laras, ya, begitulah, dia jual mobilnya. Keluarga juga sudah mencabut tuntutan ganti ruginya. Yang sudah, ya, sudah. Aku hanya menjawab oh, bukan karena iba, tapi karena aku mengerti jika mereka melanjutkan tuntutan, mereka hanya akan membuka lebih banyak hal yang ingin mereka sembunyikan. Mereka mundur bukan karena kebaikan, tapi karena takut kehilangan lebih banyak. Perlahan-lahan, teman-temanku mengerti cerita lengkapnya. Yang tadinya bertanya, kenapa aku begitu drastis, menulis pesan lagi. Maaf, aku terlalu cepat percaya. Satu versi. Rekan-rekanku juga berhenti menatapku dengan penasaran. Semuanya kembali normal, pelan tapi pasti. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun, hanya butuh kebenaran berdiri dengan sendirinya. Dan tepat saat semuanya tenang, aku menyadari ironi kedua, yang tidak kuduga. Pria yang mengancamku dengan mengatakan tidak akan ada yang mau menikah denganmu, kini adalah orang yang mengalami penolakan sosial. Dan bukan karena kesalahanku, tapi karena perbuatannya sendiri. Ketika seseorang hidup dengan topeng dan topeng itu jatuh, yang tersisa hanyalah kehampaan. Aku, sebaliknya, meskipun dengan tamparan, fitnah, dan ancaman, masih memiliki sesuatu, martabatku. Dan berkat itu, aku bisa berdiri kembali. Beberapa bulan berlalu sejak hari aku meletakkan cincin itu di atas meja dan keluar dari kafe itu. Semuanya berangsur tenang, seperti air setelah badai. Orang-orang berhenti membicarakan cerita itu. Aku berhenti terbangun di tengah malam karena pesan ancaman. Hidup kembali ke ritme normalnya. Bekerja di pagi, hari, pulang di sore hari, dan duduk bersama orang tuaku di akhir pekan sambil minum teh dan membicarakan hal-hal sederhana. Aku tidak lagi merasakan sakit saat mengingat 3 tamparan itu. Terkadang, saat bercermin, aku masih teringat rasa panas hari itu, tapi ingatan itu tidak lagi membuatku gemetar. Seperti bekas luka yang sudah sembuh. Masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Suatu sore di akhir pekan, saat menunggu di lampu merah, aku melihat sesosok pria di seberang jalan. Awalnya aku tidak memperhatikan, tapi mata kami bertemu. Itu Bayu. Ia tampak jauh lebih kurus, tulang pipinya lebih menonjol, dan pakaiannya tidak serapi dulu. Tatapannya, yang dulu angkuh dan dingin, kini tampak lelah dan hampa. Lampu merah butuh beberapa detik untuk berganti. Ia juga melihatku. Kami saling menatap, terpisah oleh beberapa meter aspal, tapi aku merasa di antara kami ada seumur hidup yang sudah tertutup. Ketika lampu hijau untuk pejalan kaki menyala, ia menyeberang dan berhenti beberapa langkah dariku. Ia tidak lagi memiliki aura sombong atau tatapan mengancam. Suaranya jauh lebih rendah dari yang kuingat. Laras. Aku mematikan mesin motorku dan tetap diam. Aku tidak merasakan marah atau ingin lari. Ia menunduk sedikit dan berkata dengan suara sangat pelan, aku salah. Hanya 2 kata, tapi di dalamnya aku merasakan lebih banyak kelelahan daripada penyesalan. Mungkin ia sudah membayar harganya. Mungkin apa yang terjadi, setelahnya membuatnya mengerti, tapi aku tidak ingin menggalinya lebih dalam. Aku menatapnya dan menjawab dengan lembut tanpa sarkasme atau kepahitan. Terima kasih sudah menamparku hari itu.
Ia mengangkat kepalanya dengan cepat, bingung. Mungkin ia berharap aku akan mencelanya, akan mengingatkannya pada semuanya, akan meremehkannya, tapi aku tidak melakukannya. Aku melanjutkan, dengan suara tenang yang sama. Kalau bukan karena 3 tamparan itu, mungkin, aku akan masuk ke dalam pernikahan yang jauh lebih menyakitkan. Ia terdiam. Aku tidak lagi melihat kemarahan di matanya, hanya kehampaan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ia kehilangan aku bukan karena aku matre atau manja, tapi karena ia memilih untuk hidup seperti itu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak ada tuduhan, tidak ada pelajaran moral. Aku naik ke motorku dan menyalakannya. Saat menjauh, aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dilihat. Malam itu, aku membuka lemariku dan mengeluarkan tas itu. Masih baru seperti hari pertama. Banyak orang bertanya mengapa aku tidak menjualnya, karena itu membawa kenangan buruk. Tapi aku menyimpannya bukan karena nilai ekonomisnya, tapi karena itu mengingatkanku pada sebuah batasan. Tas itu bukan penyebab 3 tamparan itu, tapi tas itu membuatku sadar bahwa aku pantas dihargai. Aku membelinya dengan uang hasil jerih payahku, dan aku berhak melakukannya, sama seperti aku berhak meninggalkan pria yang tidak bisa menghargaiku. 3 tamparan itu nyaris menjadikanku korban. Jika aku diam, jika aku takut, jika aku menerima untuk meminta maaf demi menjaga kebahagiaan, mungkin sekarang aku akan tinggal di rumah di mana suaraku tidak punya bobot. Mungkin setiap kali aku ingin membeli sesuatu, aku harus melihat wajah orang lain. Mungkin setiap kali ada konflik, tangan itu akan terangkat lagi dan aku akan berkata pada diriku, tahan sedikit demi keluarga. Tapi aku tidak memilih jalan itu. Aku tidak menganggap diriku lebih kuat dari siapapun. Aku juga punya keraguan, juga takut pada reputasi buruk, juga memikirkan tatapan kerabat dan bisikan orang lain. Aku adalah wanita biasa yang ingin punya rumah tangga, keluarga yang utuh. Aku hanya menyadari sesuatu yang sangat mendasar. Sebuah rumah tangga tidak bisa dibangun di atas fondasi penghinaan. Sebuah keluarga tidak bisa dimulai dengan sebuah tamparan. Beberapa bulan kemudian, saat minum teh dengan ibuku, ia berkata dengan suara pelan, "Waktu itu, ibu takut kamu sangat sedih." Aku tersenyum dan meletakkan tanganku di atas tangannya. "Aku memang sedih, Bu, tapi aku tidak menyesal." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi dengan ekspresi lega. Mungkin baginya, yang terpenting bukanlah apakah anaknya menikah atau tidak, tapi apakah ia menjaga martabatnya. Aku masih percaya pada pernikahan. Aku masih percaya ada pria-pria baik yang tahu cara menghargai wanita. Aku hanya tidak lagi terburu-buru. Aku mengerti bahwa di usiaku, ada ketakutan untuk tertinggal, menjadi perawan tua, menjadi omongan orang. Tapi aku lebih baik berjalan pelan daripada salah jalan. 3. Tamparan tahun itu bukan lagi sebuah penghinaan, mereka telah menjadi sebuah pengingat. Pengingat bahwa ketika seseorang mengangkat tangannya untuk pertama kali, yang paling menakutkan bukanlah kekuatan tangan itu, melainkan keheningan yang datang sesudahnya. Jika aku diam saat itu, tamparan keempat pasti akan datang, mungkin bukan di pipiku, tapi di sepanjang sisa hidupku. Tapi tamparan keempat itu tidak pernah terjadi, karena aku memilih untuk berdiri. Dan terkadang, berdiri adalah penyelamatan terbaik yang bisa kita berikan pada diri kita sendiri.